Apa itu Integrity Lawyers? Integrity adalah satu-satunya law firm Indonesia yang berizin praktik di Australia. Kantor kami selain di Jakarta ada di Melbourne dan Sydney. Kami menangani masalah-masalah keimigrasian. Ingin jadi permanent residen, berbisnis, belajar, bekerja di Australia, tentu bisa menghubungi kami. Kami juga membantu masalah-masalah keluarga, cerai, hak asuh anak, pembagian harta bunuh kini, penjual belian properti atau bisnis, membuat kontrak dan perjanjian. Kami juga ikut menangani soal pembuatan surat wasiat, pembagian harta waris. Kami bahkan pernah menangani kasus-kasus pidana, kecelakaan kerja, dan kecelakaan lalu lintas. Ingin lebih jauh mengetahui tentang integrity? Silakan kunjungi website kami www.integritylawfirms.com. Anda ingin bekerja, mencari cuan, bermigrasi ke Australia. Bagaimana mengurus visanya? Menjadi penduduk tetap, belajar, bekerja, berbisnis di Australia. Hubungi lawyer-lawyer handal di Integrity Lawyers. Kami satu-satunya law firm Indonesia yang berizin praktek di Australia, berkantor di Jakarta, Sydney, dan Melbourne, dan berpengalaman mengurus soal-soal keimigrasian. Lebih jauh ingin mengenal Integrity Lawyers? Kunjungi website kami www.integritylawfirms.com. Anda membutuhkan lawyer, apalagi yang bisa berbahasa Indonesia di Australia. Hubungi Integrity Lawyers. Karena Profesor Dani Indrayana senior partnernya punya izin praktek bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Australia. Jadi urusan hukum Anda di Indonesia dan Australia bisa ditangani. Punya persoalan keimigrasian untuk sekolah, bekerja, berbisnis atau menjadi penduduk tetap, mau beli properti, mau membuat atau membeli perusahaan, punya masalah keluarga, waris, perceraian, ada persoalan-persoalan pidana, atau bisa juga mendapat kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, dan lain-lain. Bisa ditangani oleh Integrity Lawyers dengan profesional dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Segera kontak Integrity Lawyers. www.integritylawfirms.com. Baik, bisa kita mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar Integrity Lawyers. Webinar ini merupakan agenda rutin yang kami adakan dalam rangka untuk berbagi kepada komunitas warga negara Indonesia maupun komunitas internasional lainnya yang tertarik untuk belajar, bekerja, atau menetap di Australia. Perkenalkan, saya Raihan Azahra yang akan memandu jalannya webinar pada hari ini. Pada tema kali ini kita akan membahas mengenai tips dan strategi menjadi PR Australia dari Work and Holiday Visa atau bisa kita sebut WHV. Webinar ini nantinya diharapkan bisa menjadi panduan awal bagi Bapak atau Ibu yang sedang mempertimbangkan untuk mengajukan visa WHV sebagai langkah awal maupun kepada para Bapak Ibu yang sudah memegang visa WHV dan ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih permanen. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada webinar ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sudah hadir juga. Di sini ada Prof. Denny. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Mas Razif. Selamat malam, Mas Razif. Mungkin karena Mas Razif di Australia ya. Halo, Ya. Ganda dan kawan-kawan semua. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk sebagai pembukaan, kami persilahkan kepada Prof. Denny untuk memberikan kata pengantar
dan kemudian juga langsung dilanjutkan penjelasan mengenai gambaran umum menjadi PR di Australia. Sebagai informasi, Prof. Denny ini merupakan senior partner dari Integrity Lawyers yang juga memiliki izin praktik di Australia selain di Indonesia. Baik, kepada Prof. Denny, kami persilahkan waktunya 15 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rehan. Selamat sore buat rekan-rekan di Indonesia. Selamat malam bagi yang bergabung dari Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mungkin saya ingin menjelaskan sedikit ya tentang integriti dan maksud tujuan dari acara-acara semacam ini, terutama webinar yang secara rutin terus kami laksanakan dalam kalau acara ini setiap bulan ya. Pertama barangkali integriti dulu. Sebagaimana Bapak Ibu lihat di Zoom, integriti itu adalah sebenarnya singkatan dari Indrayana Center for Government, Constitution, and Society. Background saya, ini adalah lambang untuk integriti Indonesia. Sedangkan yang di background Mbak Raihan, Integrity Lawyers, itu adalah logo untuk integriti yang sekarang berkantor di Melbourne dan Sydney. Kami, tepatnya saya sedang mempertimbangkan untuk juga membuka kantor di kota lain di Australia. Saya kemarin baru kembali dari Brisbane dan melihat peluang di sana, serta mungkin juga Perth. Kenapa Integrity kemudian mempertimbangkan membuka kantor di Brisbane dan Perth? Karena memang potensi untuk membantu rekan-rekan Indonesia yang ada di Australia itu terbuka lebar di kedua kota tersebut. Integrity sendiri sudah berumur lebih kurang 10 tahun, berdiri di Februari 2015. Dan di Australia memang baru sekitar 3 tahun ini, karena kami membuka kantor di tahun 2022. Ketika saya mendapatkan izin praktek sebagai solicitor, sebagai lawyers, practitioner lawyers di Australia. Tepatnya awalnya saya mendapatkan izin untuk berpraktik di negara bagian Victoria, meskipun sekarang juga sudah berpraktik di negara-negara bagian yang lain. Tentu saja maksud dari integriti adalah untuk membantu rekan-rekan Indonesia yang ada di Australia, atau sebaliknya rekan-rekan Australia yang ingin dapatkan pelayanan-pelayanan hukum yang ada di Indonesia. Nah, tetapi integrity lawyers yang melaksanakan webinar hari ini, artinya integrity yang berkantor di Sydney dan Melbourne, ini memang fokusnya sekarang diantaranya adalah soal-soal keimigrasian. Jadi bagaimana kebanyakan pertanyaan menjadi PR, tidak sedikit yang bergulat di persoalan-persoalan family, misalnya terkait dengan perceraian, hak asuh anak, pembagian harta gunung gini, atau juga ada yang ingin berbisnis di Australia. Selain tentu saja ingin studi, ingin bekerja, bagaimana juga jika ingin mempunyai perusahaan di Australia, bagaimana jika ada persoalan dengan persoalan-persoalan pidana. Kami pernah menangani kasus-kasus semacam itu. Tentu juga karena ini terkait dengan Australia, warga negara Indonesia tidak sedikit yang ingin kemudian membuat surat wasiat atau dikenal dengan will berdasarkan hukum Australia ataupun hukum Indonesia. Kalau will atau surat wasiatnya sudah ada, maka penetapan warisnya itu disebut dengan probate atau probation. Sedangkan jika tidak ada surat wasiat, maka yang diurus di pengadilan itu disebut dengan letter of administration.
Saya bersyukur, kami bersyukur Integrity adalah satu-satunya law firm Indonesia yang berkesempatan untuk membuka kantor di Australia. Sependek pengetahuan kami, memang izin praktik Australia ini sangat sulit. Pada kesempatan lain barangkali kami bisa berbagi pengalaman bagaimana caranya untuk memiliki izin praktek di Australia. Tetapi prosesnya memang memakan waktu lebih kurang 6-7 tahun dari mulai sekolah, kemudian ada semacam PKPA dan magang 2 tahun sebelum kemudian mempunyai izin sebagai lawyer. 2 tahun itu adalah lawyer yang masih magang. Di sini disebut dengan istilah supervised legal practitioner sebelum kemudian memiliki izin praktek penuh atau disebut dengan principal legal practitioner. Jadi akan menarik sebenarnya jika rekan-rekan advokat di Indonesia juga berkenan untuk mempunyai izin praktek di Australia. Untuk kali ini kebetulan sependek ingatan saya memang baru kami yang punya izin praktek di Australia dan Indonesia. Kebanyakan yang terjadi adalah macam kerjasama. Law firm Indonesia punya kantor partner, rekan kerja di Australia, kantor hukum di Australia, atau sebaliknya, kantor hukum Australia punya mitra kerja di Indonesia. Nah, itu sedikit tentang integrity dan kerja-kerja yang kami lakukan. Dan kenapa webinar ini terus kami lakukan, dan ini sudah yang kesekian kalinya. Bulan depan juga kita akan melakukan webinar yang pasti juga sesuai dengan kebutuhan teman-teman di Australia terutama. Karena ini semacam pembagian atau sharing pengalaman, sharing ilmu, sharing informasi yang diharapkan bisa membuka opsi-opsi, pilihan-pilihan bagi teman-teman yang mungkin punya masalah-masalah hukum di Australia. Tidak jarang juga masalah keimigrasian. Jadi kalau soal imigrasi di Australia itu diselesaikan lewat agen imigrasi. Tapi kalau agen itu terbatas hanya memberikan advice, legal services di bidang keimigrasian saja. Sedangkan lawyers atau semacam kami solicitor itu di samping masalah imigrasi, kami bisa mulai memberikan pelayanan sejak berangkat, misalnya proses di tengahnya di perjalanan selama tinggal di Australia, misalnya berbisnis, beli properti, hingga kemudian wafat atau meninggal, persoalan-persoalan warisan. Itu juga menjadi bagian yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Setiap bulan webinar ini kami lakukan untuk selain tadi berbagi, juga untuk terus memberikan pengetahuan kepada halayak tentang kehadiran integrity lawyers, terutama di Australia. Karena kalau terkait Indonesia tentu ada batasan-batasan bagaimana kantor hukum Indonesia bisa mensosialisasikan diri di tengah masyarakat, terutama dengan adanya batasan-batasan etika tidak boleh kemudian beriklan dan lain-lain. Itu salah satu yang berbeda, karena untuk Australia, lawyers itu masih dimungkinkan untuk memberikan pengetahuan tentang eksistensi dan keberadaan kantor hukumnya ke tengah publik dan masyarakat. Itu pengantar saya tentang integrity lawyers yang mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa lebih jauh datang ke website kami. Untuk saat ini sebagai lanjutannya mohon bisa dibantu Mbak Oci, materi yang akan coba saya paparkan sebagai pengantar sebelum nanti dilanjutkan oleh rekan saya, Senior Associate Razif Barokah, terkait dengan bagaimana pathway untuk menjadi PR di Australia melalui Work and Holiday Visa. Nah, ini ada lebih kurang 14 slide yang akan saya paparkan, yang mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pengantar apa dan bagaimana sebenarnya menjadi permanent resident di Australia. Pertama, barangkali ada baiknya kita next slide, please. Jadi kalau kita lihat, teman-teman, coba slide 1. Slide 1 tadi judul ya berarti ya.
Kenapa banyak orang Indonesia pindah ke Australia? Apa alasannya? Tentu banyak ya, tetapi salah satunya adalah memang ini negara yang dengan penduduk yang masih sedikit dibandingkan Indonesia, lebih kurang 25 juta. Artinya kalau di Pulau Jawa saja pasti udah lewat itu Australia. Dan tingkat kehidupannya, kesejahteraannya memang lebih baik ya Australia. Kalau Melbourne misalnya, maka Melbourne pernah menjadi the most livable city in the world, kota yang paling nyaman ditempati di dunia. Dan ketika kita bicara Australia, dari Indonesia juga jaraknya dekat, mudah ditempuh dengan penerbangan. Kalau Jakarta Melbourne itu lebih kurang 6-7 jam gitu, atau kebanyakan juga bisa melalui Melbourne Denpasar yang setiap hari ada penerbangannya. Sehingga kalau untuk pendidikan sekolah itu menarik karena tidak terlalu jauh bagi orang tua untuk mengunjungi anak-anaknya yang menempuh studi atau pendidikan di Australia. Next slide. Eh, Bapak Ibu, apa itu permanent resident? Secara singkat, ini adalah salah satu maaf. Ini adalah salah satu visa yang kalau di Amerika disebut dengan green card, artinya adalah visa untuk tinggal tetap di Australia. Kalau di Indonesia ini disebut dengan kitab, kartu izin tinggal tetap di Indonesia. Jadi itu eh, para apa bisa disinonimkan demikian. Kenapa kenapa ini disebut sebagai permanen? Karena dia begitu diberikan, digrandkan, maka pemegang visa permanen ini bisa tinggal, bekerja, belajar di Australia untuk waktu yang indefinite, untuk waktu yang tidak terbatas. Tentu dia bukan berarti menjadi citizen atau warga negara. Itu perbedaannya kalau kita ingin mengetahui antara visa permanen dengan visa-visa yang lain yang temporary. Maka yang temporary sebagaimana namanya itu tidak bisa menetap dalam batas waktu selamanya, ada batas waktu tertentu. Sedangkan untuk visa permanen itu bisa menetap dalam batas waktu yang indefinite, tidak terbatas tadi. Apa keuntungan jika kita mendapatkan PR? Next slide. Next slide, please. Nah, jika kita ingin tahu keuntungan menjadi PR, selain batas waktu yang tidak terbatas tadi dan bekerja di serta belajar work and study di Australia, maka di Australia ada yang namanya Medicare. Apa itu? Itu semacam skema kesehatan kalau analogikan atau diperbandingkan dengan Indonesia, ini semacam BPJS Kesehatan yang memang sudah lebih established, memang sudah lebih lama sehingga lebih memudahkan sebagai bentuk pelayanan kesehatan dari negara kepada warganya. Meskipun bukan warga negara Australia, bukan citizen, tetapi permanent resident juga sudah mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan Australia atau disebut dengan Medicare ini. Juga kalau kita juga hampir sama sebenarnya dengan citizen, mendapatkan hak-hak yang tidak berbeda. Nanti akan ada bedanya dengan citizen apa saja, tetapi misalnya mendapatkan pinjaman bank untuk pembelian properti yang lebih besar. Kalau permanent resident itu bisa sampai 10% uang mukanya, berbeda dengan warga negara asing yang bisa hanya mendapatkan misalnya 30 atau 40% saja kalau kita membeli apartemen di Australia. Saya kemarin baru kembali dari Brisbane, di mana housing, perumahan itu sangat menarik untuk investasi karena akan ada Olimpik di tahun 2032 dan harga rumah sedang meningkat, stok rumah sangat terbatas sehingga untuk membeli rumah itu harus menunggu atau waiting list, menunjukkan banyaknya demand, permintaan pasar ketimbang supply-nya yang tentu saja
menjadi indikasi menariknya harga atau market di Brisbane misalnya. Kalau Anda sudah menjadi PR, maka Anda berhak juga untuk mensponsori anggota keluarga hadir di Australia, apakah sebagai PR ataukah sebagai visa-visa temporary yang lain, visa student, visa kerja, dan seterusnya. Seorang PR juga punya kesempatan untuk mengajukan permintaan untuk menjadi citizen atau warga negara Australia melalui proses yang tentu lebih mudah ketimbang tidak melalui proses sebagai PR. Dan lagi-lagi karena tinggalnya tidak terbatas, maka seorang yang punya visa PR itu bisa keluar masuk Indonesia, keluar masuk Australia itu tanpa kesulitan atau disebut dengan istilah multiple entry. Nah, apa perbedaan PR dengan warga negara? Next slide. Kalau kita lihat perbedaannya, hampir semua fasilitas yang dimiliki oleh warga negara atau citizen Australia itu juga diperoleh atau didapat di PR. Kecuali misalnya tentu tidak memiliki paspor Australia karena bukan warga negara Australia. Dan tidak mempunyai hak untuk memilih dan tidak punya hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu Australia dalam election, tidak punya akses untuk meminjam loan, student loan. Jadi kalau di Australia, kalau Anda ingin maju sebagai mahasiswa di perguruan tinggi, itu ada pinjaman dari negara, student loan yang dikembalikan setelah bekerja dengan bunga, dengan tingkat bunga yang sangat rendah. Nah, ini untuk citizen itu ada, tapi untuk PR itu tidak ada. Meskipun tetap saja tuition fee, harga SPP untuk seorang PR itu berbeda dengan international student. Jadi anak saya sedang mengambil misalnya studi GD, itu semacam master di bidang litigasi. Kalau lulus nanti itu menjadi solicitor, menjadi lawyer di Australia, pendidikannya 3 tahun, maka biaya pendidikannya jauh lebih murah, meskipun hanya PR, ketimbang international student yang jauh lebih mahal. Nah, seorang PR juga tidak boleh bekerja secara permanen di pemerintahan Australia. Apalagi misalnya menjadi tentara, itu tidak memungkinkan. Menjadi polisi masih ada beberapa negara bagian yang memungkinkan, tapi tidak permanen. Kemudian yang terakhir, seorang PR itu ada batasan waktu untuk travel yang harus diperhatikan. Meskipun tadi indefinite, ya, indefinite artinya tidak terbatas PR-nya, tapi kalau dalam 5 tahun dia tidak tinggal 2 tahun di Australia, maka batasan waktu untuk indefinite itu bisa berkurang menjadi lebih pendek. Jadi ada semacam tetap limitation untuk fasilitas bepergian secara otomatis ke Australia jika dalam 5 tahun dia tidak menetap di Australia, akumulasinya minimal 2 tahun. Bagaimana menjadi PR di Australia? Ada beberapa jalur yang akan cepat saya sampaikan, nanti detailnya pada kesempatan lain. Yang pertama, next slide, itu adalah melalui jalur keluarga atau disebut dengan family stream. Ini apa nanti kami jelaskan. Yang kedua, jalur skill, jalur kerja atau work stream. Yang ketiga, melalui bisnis atau investasi. Jadi orang bisa menanamkan modal usaha di Australia dan kemudian menjadi PR. Dan yang keempat, pilihan atau opsi lainnya. Nah, yang pertama, mari kita lihat yang melalui jalur keluarga. Ini memungkinkan jika kita sudah mempunyai pasangan. Misalnya kita menikah dengan permanent resident Australia atau citizen Australia, maka kita bisa mendapatkan PR. Atau anak, jadi ini child visa. Itu orang tuanya sudah PR atau citizen Australia, maka child visa ini memungkinkan. Atau orang tua, bukan orang tuanya yang PR, tapi anaknya yang PR, maka orang tuanya juga melalui visa orang tua bisa menjadi PR, apply untuk permanent resident di Australia. Anak adopsi juga dimungkinkan untuk dijadikan PR oleh orang tua angkatnya di Australia, atau pengasuh perawat
yang perlu pindah ke Australia untuk merawat orang tuanya yang sudah manula atau kerabatnya yang sudah sakit-sakitan, itu memungkinkan melalui jalur PR Family Stream ini. Detailnya bagaimana, tentu waktu yang saya punya 15 menit tidak memungkinkan untuk menjelaskan semuanya, tetapi ini gambaran umumnya demikian. Yang kedua, slide selanjutnya, yaitu melalui jalur kerja atau work stream, ini diperuntukkan bagi pekerja-pekerja yang memiliki skill, keahlian, dan kemudian punya kesempatan di-hire oleh pemberi kerja atau employer Australia, perusahaan yang mensponsori mereka untuk bekerja di Australia. Keahliannya tentu dibutuhkan oleh Australia, ada namanya Skill Occupation List atau SOL, dan contohnya ini adalah visa kerja dengan sponsor, visa kerja wilayah regional, visa kerja nominasi pemerintah, yang ada nomor-nomornya, ada visa 186, ada 190, 191, dan seterusnya. Jadi ini memang berdasarkan keahlian, berdasarkan skill, berdasarkan perjanjian kerja antara pekerjanya dengan perusahaan yang ada di Australia. Yang ketiga, melalui next slide, investasi atau bisnis, di mana orang Indonesia yang ingin berusaha di Australia itu bisa dimungkinkan menjadi PR, tentu dengan syarat-syarat investasi nilainya dulu 600.000, sekarang sekitar $1,500.000 Australia ya. Sekarang sekitar 1,5 juta atau lebih kurang 15 miliar lebih. Tetapi perlu dicatat bahwa per Maret 2025 jalur ini itu sedang ditutup oleh imigrasi Australia, meskipun bukan berarti di masa depan ini tidak mungkin dibuka kembali. Jadi kita tunggu perkembangannya. Yang keempat, opsi-opsi lainnya untuk menjadi PR, diantaranya adalah melalui retirement. Jadi pensiunan bagi warga lanjut usia tertentu yang sebelumnya memegang visa pensiun dan ingin menetap permanen di Australia. Ada yang namanya formal resident visa atau individu yang pernah tinggal lama di Australia sebagai penduduk tetap dan ingin kembali tinggal secara permanen. Ini disebut visanya RRV, Resident Return Visa. Ada juga yang disebut dengan Global Talent Visa. Individu yang punya keahlian luar biasa, misalnya di bidang teknologi, sains, atau seni. Maka dia memungkinkan untuk menjadi PR melalui Global Talent Visa. Ada lagi jalur refugee, pencari suaka, yang kemudian tentu saja harus ada syarat-syaratnya berdasarkan aturan perundang-undangan Australia, apa itu yang disebut dengan pencari suaka. Ini disebut dengan Protection Visa. Kemudian ada yang disebut dengan Pacific Engagement Visa. Ini untuk negara-negara yang ada di kawasan Pasifik, itu tidak termasuk Indonesia. Nah, bagaimana Working Holiday Visa sebagai salah satu visa kerja yang dibuka atau Work and Holiday Visa, nanti dijelaskan oleh Rajib, Senior Associate Integrity Lawyers, yang sedang menempuh studi keimigrasian di Victoria University di Australia, akan menjelaskan tentang bagaimana pathway-nya teman-teman WHV, biasanya disebut begitu, atau sebenarnya WHC, bagaimana untuk kemudian dari WHV bisa menjadi PR, itu akan dijelaskan secara lebih mendetail oleh Senior Associate Rajib Barokah. Tentang apa yang saya jelaskan, jika Bapak Ibu ingin mendapatkan paparan informasi lebih detail, tentu saja bisa menghubungi kami, Integrity Lawyers, baik di kantor Jakarta, Indonesia, maupun kantor Melbourne, Sydney, Australia, atau bisa hadir di website kami di www.integritylawfirms.com. Sedangkan kontak kami, ini adalah kembali ke gambar tadi. Ini adalah personil kami, lebih kurang 30 orang, lawyers dengan support sistemnya, yang membantu Integrity Lawyers Indonesia dan Australia. Dan kantor kami alamatnya, next slide. Untuk Jakarta ada di City Lab Sudirman, sedangkan untuk Melbourne ada di pusat kota, Collins Street, dan di Sydney ada di pusat kota juga di Moreton Place.
Jadi bagi teman-teman yang ingin berkonsultasi lebih jauh, bisa mengontak kami melalui telepon yang tertera di slide tersebut, bisa dicatat, atau juga melalui website kami yang langsung akan terhubung jika diklik website kami tadi. Next slide, itu akan, ini udah terakhir ya. Kembali ke website tadi coba sebelumnya. Nah, ini integritylawfirms.com, maka akan terhubung dengan kantor Jakarta maupun kantor Australia. Dan jika masuk itu sudah ada features untuk bisa terhubung dengan WhatsApp. Jadi kalau ingin langsung berkontak dengan kami, bisa dengan mudah mengirimkan pesan WhatsApp yang insya Allah akan segera kami respon. Demikian pengantar singkat kami tentang Integrity Law Firms untuk Indonesia dan Integrity Lawyers untuk Australia, dan bagaimana secara umum tentang menjadi PR. Eh, saya serahkan kembali ke moderator untuk kita dengarkan paparan bagaimana Pathway WHV menjadi PR oleh sekali lagi rekan Najib Barokah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Associate Integrity Law Firms Rehan Azhara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Denny atas pemaparannya yang sangat inspiratif dan membuka wawasan kita semua. Baiklah Bapak Ibu, kini kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu pemaparan materi oleh Mas Razif Barokah. Mas Razif Barokah ini merupakan Senior Associate dari Integrity Law Firms yang saat ini sedang menempuh pendidikan Graduate Diploma in Australian Migration Law di Victoria University, Australia. Beliau nantinya akan menjelaskan mengenai alur, peluang, dan strategi menjadi PR Australia dari jalur Work and Holiday Visa. Baik, kepada Mas Razif, waktunya 20 menit, kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Zara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Teman-teman, hari ini kita akan berbicara mengenai pathway ya, dari WHV, apa-apa saja yang potensial bisa dilakukan untuk lanjut ke visa-visa berikutnya, ya otomatis tujuan utamanya kan pasti adalah menjadi permanent resident di sini. Saya minta tolong Asrot untuk share materinya. Boleh di slideshow. Oke. Tips dan strategi menjadi PR Australia dari Work and Holiday Visa. Langsung next saja. Mungkin kita bahas cepat gitu ya, biar kita bisa maksimalkan waktu ditanya jawab nanti. Apa itu WHV? Mungkin teman-teman yang saat ini sedang memegang WHV, baik yang pertama, yang kedua, yang ketiga, mungkin sudah sangat familiar dengan hal ini gitu ya. Tapi tetap saya bahas sedikit karena tentu dari yang hadir ada juga teman-teman kita yang masih mempersiapkan diri untuk mendaftar WHV. Atau bahkan ada juga yang masih belum tahu sama sekali untuk how to migrate, bagaimana pindah ke Australia untuk bekerja, dan lain sebagainya. Jadi Work and Holiday Visa itu sebetulnya adalah visa yang ditujukan untuk orang-orang yang ingin liburan ke Australia, tapi liburannya ini dengan biaya yang dia cari sendiri, bekerja di Australia. Gitu. Makanya ada peraturan berapa bulan dia harus kerja, sisanya bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Dia bisa belajar, dia bisa liburan. Tapi tentu faktualnya banyak sekali para pemegang WHV, utamanya dari Indonesia juga yang akan menghabiskan seluruh waktunya untuk bekerja, untuk nabung gitu ya, karena tentu memang perbedaan penghasilan sangat jauh antara di Indonesia dengan di Australia. Ada 3 WHV teman-teman, first WHV, second WHV, third WHV, semuanya sama, jangka waktunya berlaku setahun, tapi ada syarat-syarat tertentu kalau ingin lanjut dari yang WHV pertama ke WHV kedua. Dari WHV kedua ke WHV ketiga, itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu nanti lebih detail akan ada di slide selanjutnya. Visa ini adalah visa yang termasuk dibatasin ya. Indonesia cukup beruntung karena dia cap-nya itu lumayan banyak dibanding dengan negara-negara lain, dan proses pendaftarannya juga nggak terlalu rumit. Hanya butuh surat dukungan dari pemerintah, terus kita bisa daftar. Ada negara-negara lain yang perlu pre-application dulu dan lain sebagainya. Next. Nah, ini apa aja yang bisa dilakukan dengan WHV? Bekerja, tentu.
tapi dengan ketentuan tidak boleh tidak boleh bekerja pada satu employer yang sama selama 6 bulan berturut-turut gitu. Jadi harus pindah tuh, nggak bisa sama employer yang A terus gitu ya. Karena memang tujuan WHV ini juga salah satunya untuk mendukung pekerja-pekerja di wilayah regional agar bisa mendapat tenaga kerja. Karena di sini sulit teman-teman untuk orang-orang asli Australia gitu ya, atau yang sudah permanent resident membantu pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya di sini sangat penting, kayak misalnya panen, urus binatang ternak dan lain sebagainya. Terus boleh juga studi, tapi maksimal cuma 4 bulan, nggak boleh lebih. Kalau lebih itu dianggap breach the condition dan ada sanksinya. Dan bisa bepergian juga, multiple entry ya. Jadi selama WHV-nya masih berlaku, dia bisa pergi ke negara lain, dia bisa pulang, dan dia bisa balik lagi ke Australia. Next. Ini adalah syarat umum untuk pendaftaran WHV. Ini tentu untuk teman-teman yang baru ingin memulai gitu ya. Ada syarat usia yang pertama, boleh untuk orang-orang yang berusia dari 18 sampai 30 tahun. Dan kalau udah di usia 30 terus dapat WHV yang pertama, ya maka dia nggak bisa lanjut ke WHV yang kedua dan WHV yang ketiga karena sudah terbentur syarat ini. Gitu. Kemudian memegang paspor dengan negara mitra, salah satunya Indonesia. Indonesia negara yang dibuka lah untuk apply WHV gitu ya. Memiliki bukti pendanaan minimal 5.000. Jadi ini sebetulnya tidak di-store ke imigrasi, enggak. Ini hanya ada di rekening dan memang wajib ya, agar pemerintah bisa tahu bahwa orang yang datang itu ya punya modal setidaknya untuk hidup sementara di Australia. Kemudian adalah memenuhi syarat kesehatan dan ada tes karakter cek ya. Ini biasanya pakai police check, SKCK gitu. Dan visa ini nggak boleh bawa keluarga. Jadi visa ini single visa ya, for one person. Dia nggak ada dependent applicant, dia nggak ada secondary applicant. Jadi satu visa untuk satu orang. Next. Persyaratan tambahan untuk WHV bagi WNI. Ini masing-masing negara syarat tambahannya beda, teman-teman. Kalau untuk Indonesia sendiri, dia ada syarat educational background, harus sudah menempuh setidak-tidaknya sarjana atau diploma, atau kalaupun dia enroll di program sarjana, setidak-tidaknya sudah menjalani kuliah selama 2 tahun. Kurang lebih semester berapa tuh? Kalau misalnya 8 semester, ya semester 4 lah udah bisa apply WHV gitu. Terus harus ada IELTS-nya minimal 4,5. IELTS 4,5 itu nggak terlalu rumit ya teman-teman ya. Atau TOEFL IBT 32, kalau PTE 30. Banyak teman-teman yang merasa, aduh, gue nggak bisa bahasa Inggris gitu ya. Ya sebetulnya sejujurnya sih IELTS 4,5 tidak terlalu tinggi gitu. Kemudian ada yang namanya SDU WHV, Surat Dukungan Umum dari Imigrasi Indonesia. Nah ini teman-teman bisa daftar di website imigrasi, mengirimkan data-data, nanti dikasih SDU WHV oleh imigrasi. Catatannya di sini adalah hati-hati teman-teman. Kami pernah beberapa kali mendapat case gitu ya, banyak orang yang apply WHV, menyerahkan ke one stop solution gitu, semuanya diurusin. Ternyata ada dokumen yang aspal. Nah ini parah banget nih kalau sudah dokumen seperti ini, WHV-nya di-reject, dan ada banned 3 tahun. Nah, itu jadi memang teman-teman harus sangat hati-hati melihat lembaga-lembaga yang terkait dengan mengeluarkan dokumen-dokumen. SDU WHV-nya, atau bahkan tes bahasa Inggrisnya gitu ya. IELTS, dia tes IELTS, tapi ternyata lembaganya nggak terdaftar. Hasilnya disubmit ke imigrasi Australia, dianggap sebagai bogus dokumen. Jadi hal-hal yang seperti ini harus sangat amat diperhatikan. Next. Ini biayanya, teman-teman, selain tadi yang 5.000 di atas ya, yang nggak dikeluarin, itu harus ada di kantong teman-teman sendiri, ditunjukkan dalam buku rekening. Ada biaya aplikasi itu senilai 650 Australian dollar. Biasanya per setiap 1 Juli ada perubahan. Nah, nanti dikit lagi kan 1 Juli nih, kita lihat biasanya ada perubahan tuh. Biasanya sih naik gitu ya. Hampir nggak pernah turun. Nah, ini hanya biaya untuk ke imigrasi. Jadi kalau teman-teman pakai lawyer atau pakai agent untuk menuntun gitu ya pendaftarannya, ada biaya tersendirinya tuh, service fee-nya. Selama prosesnya itu dari 21 sampai 90 hari, untuk WHV yang pertama, dia nggak dikeluarkan bridging visa, jadi teman-teman harus nunggu di Indonesia. Tapi kalau untuk WHV yang kedua, WHV yang ketiga, teman-teman apply di Indonesia, dia akan dikeluarkan bridging visa. Bridging visa itu adalah visa sementara untuk tetap stay secara legal, meskipun
aplikasi visa WHV yang kedua atau yang ketiganya belum di-grant oleh pemerintah gitu. Jadi ada visa sementara nih. Durasi visa 12 bulan masing-masing satu visa. Jadi kalau dapat tiga-tiganya bisa sampai 3 tahun. Next. Nah, ini ada perpanjangan ya, ada syarat-syaratnya tadi sebagaimana saya bilang. Jadi kita kenal istilah specify subclass 462. Ada dua syarat teman-teman. Yang pertama adalah syarat jenis pekerjaan, yang kedua adalah syarat area pekerjaannya. Juga lama waktunya ya. Jadi harus menjalankan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang diatur dalam legislatif instrumen. Nanti ada legislatif instrumennya. Meskipun juga ada informasinya di website gitu ya. Tapi seringkali apa yang ada di dalam website itu kurang lengkap. Banyak sekali yang akhirnya terkecoh melihat informasi dalam website, ternyata ada yang kurang. Kalau kita baca regulasinya. Sehingga ketika memasukkan aplikasi, kadang ditolak, kadang akhirnya ada condition yang tidak diharapkan. Misalnya, working right-nya dibatasin. Atau studinya lebih limited gitu ya. Atau nggak bisa apply visa berikutnya, jadi cuma dapat satu visa doang gitu. Banyak hal. Yang kedua adalah soal tempat kerja. Tempat kerjanya juga ada juga diatur, dan pekerjaannya ini harus dilakukan untuk dari WHV pertama ke yang kedua, itu harus dilakukan selama 3 bulan dengan jangka waktu 88 hari kalender. Jadi nggak bisa teman-teman enroll di satu pekerjaan, dalam jangka waktu 3 bulan, tapi waktu masuk kerjanya cuma 2 hari seminggu misalnya. Nah, itu kan selama 3 bulan kan dihitung nggak jadi 88 hari kalender tuh. Tapi meskipun enrollnya 3 bulan, nah itu nggak memenuhi syarat untuk masuk ke WHV berikutnya. Begitu juga dengan ke WHV yang ketiga, 6 bulan selama 179 hari. Next. Nah, ini adalah ringkasan ya, sektor-sektor dan wilayah yang termasuk ke dalam specified subclass 462. Jadi teman-teman harus enroll di salah satu pekerjaan jenis ini, dan wilayahnya juga harus di wilayah yang sudah ditentukan. Bisa nggak kita tiba-tiba jadi bartender misalnya di Melbourne, di City, tapi ternyata itu tidak masuk ke dalam eligible location. 1 tahun full kita kerja di situ, itu nggak akan eligible untuk WHV berikutnya gitu. Apa aja sih bidang-bidangnya? Ada tourism, hospitality, plant and animal cultivation, fishing and pearling, tree farming and peeling, construction, bushfire recovery, natural disaster recovery. Nah, wilayah-wilayahnya juga ditentukan teman-teman. Dari wilayah remote and very remote Australia, Northern Australia, regional Australia, bushfire declared, and natural disaster declared areas. Ini detailnya sebetulnya bahkan sampai ke kode posnya gitu. Jadi kalau teman-teman buka legislatif instrumennya, sampai kode posnya ada tuh di mana gitu wilayah-wilayahnya. Jangan sampai kita anggap itu masuk ke dalam wilayah WHV, tapi ternyata kode posnya tidak terdaftar. Itu juga sering kali jadi problem. Next. Nah, tadi kita sudah bahas apa itu WHV gitu ya, pengenalannya ya tentu sebagian besar dari teman-teman saya yakin sudah tahu, tapi ada juga teman-teman kita yang baru ingin memulai, jadi tidak ada salahnya kita bahas. Sekarang kita masuk, selesai WHV, lalu apa? Udah dapat WHV yang pertama, yang kedua, yang ketiga, tapi ketagihan nih tinggal di Australia nih, menarik nih gitu kan, dengan berbagai situasinya, culture-nya, pendapatannya, lifestyle, lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Bagaimana caranya? Next slide. Nah, ini tadi sudah dijelaskan secara umum ya oleh Profesor Denny, bisa melalui family stream, working stream, business and investment, dan opsi-opsi lain. Next. Saya mungkin akan lebih bahas detail soal working stream. Gitu. Nah, working stream ini memang ada dua, teman-teman. Ada temporary working, ada permanent working. Gitu. Banyak orang-orang yang merasa bahwa ya permanent visa gitu. Ketika saya bilang ada working visa, dia menganggapnya itu bukan permanen. No, working itu ada yang temporary, ada juga yang permanen. Nah, yang jalur wajarnya ya biasanya adalah orang temporary dulu, baru permanen. Cuman orang-orang one of a kind lah menurut saya yang bisa langsung permanen gitu ya, untuk profesi-profesi tertentu, jabatan-jabatan tertentu, kayak misalnya akademisi yang prominent, chef yang prominent gitu ya.
Nah, Prof. Denny itu salah satu yang masuk lewat langsung permanent working tuh, karena beliau visiting professor di Melbourne University. Itu one of a kind, jadi bisa langsung masuk permanent working visa. Kita akan bahas lebih detail next. Nah, ini adalah jenis-jenis working visa, teman-teman. Sebelah kiri ada yang temporary, sebelah kanan ada yang permanen. Tentu bedanya teman-teman paham lah ya, temporary ada beberapa hal yang tidak dapat diakses, kayak misalnya Medicare nggak bisa dapat gitu ya. Meskipun ada beberapa yang tetap bisa dapat, kayak misalnya home loan untuk orang-orang tertentu bisa tuh temporary, ya kalau bonafide gitu agensinya gitu ya, itu bisa dibantu untuk dapetin home loan dan lain-lain sebagainya. Kode-kode visanya sangat banyak, teman-teman. Ada visa-visa yang khusus untuk wilayah regional, ada yang bisa di wilayah regional dan di wilayah non-regional. Nah, ini adalah visa di luar WHV, yang mana ini adalah visa-visa yang dituju setelah teman-teman nanti selesai WHV dan ingin lanjut bekerja gitu ya. WHV-nya kan udah nggak bisa kalau udah 3 kali. Mau pulang ke Indonesia terus apply WHV lagi juga nggak bisa. Even usianya masih memungkinkan gitu ya. Tapi itu udah aturannya, WHV maksimal 3 kali berturut-turut dan nggak bisa di-apply lagi. Nah, ini ada beberapa kode-kode visa ya, teman-teman. Ada 482, 485, 491, 494. Ini adalah visa-visa temporary, dan yang kodenya pakai 1 itu 186, 189, 190, 187, 191 itu yang permanen. Dan dia sifatnya tuh pathway. Misalnya udah apply 482 nih, maka akan sangat mudah kalau bisa dilanjutkan ke 186 gitu. Ada visa-visa yang jenisnya employer sponsor, harus disponsori oleh employer gitu. Ada yang sifatnya bersaing. Bersaing itu tidak perlu disponsori oleh pekerja, tapi dia harus mengisi beberapa elemen, kalau nggak salah ada 15 unsur yang diminta nanti gitu ya. Nanti dikasih skor sama pemerintah tuh. Setiap tahun, 1 atau 2 yang paling tinggi itu akan dapat undangan dari negara atau dari state, bisa dari Commonwealth atau dari state gitu ya, diundang untuk apply visa gitu. Nah, itu adalah jenis-jenis visa yang bisa dituju. Next. Oke, ini udah saya jelasin juga tadi, next saja langsung. Nah, sebetulnya ini yang jadi keyword untuk teman-teman yang dari WHV ingin langsung bisa mendapat peluang yang lebih besar gitu ya, masuk ke dalam visa-visa kerja. Jadi keywordnya adalah saat memegang WHV, itu harus memilih atau melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang juga terdaftar atau eligible dalam visa-visa yang saya sebutkan tadi. Tadi ada banyak visa saya sebutkan, tapi yang paling rasional itu ada 2. Ada 482 dan ada 494. Next dulu. Nah, ini adalah contohnya, teman-teman. Jadi tadi sebagaimana saya jelaskan ya, dan teman-teman juga yang sudah hold WHV pasti cukup paham bahwa ada area-area tertentu dan jenis-jenis pekerjaan tertentu yang wajib dilaksanakan oleh para pemegang WHV kalau dia mau eligible ke WHV berikutnya. Apa saja jenis pekerjaannya, di mana saja wilayahnya gitu. Nah, yang harus teman-teman pahami adalah setiap visa kerja, bukan setiap sih ya, hampir setiap lah, karena ada beberapa yang enggak. Hampir setiap visa kerja, itu kita kenal istilah skill occupation list. 462 ada skill occupation list-nya. Pekerjaan apa saja yang harus dia lakukan. 494 ada juga. Pekerjaan apa saja yang bisa membuat seseorang di invite untuk apply 494. 482 pun begitu. Nah, dari masing-masing skill occupation list ini, teman-teman, ada yang beririsan satu sama lain. Meskipun tidak semuanya. Misalnya, di 462, di 494, dan di 482, gitu ya, ada pekerjaan di bidang food and beverage. Di cafe and restoran, take away food and service gitu ya, di 462-nya tuh. Ada beberapa jenis visa yang, ada beberapa jenis pekerjaan di bidang tourism and hospitality work. Nah, begitu juga di 494. Ada juga tuh dia, tourism and hospitality work. Meskipun tidak mutatis mutandis. Tidak sama. 462 langsung bisa diaplikasikan juga di 494. Nggak begitu. Nah, disitulah
tugas teman-teman untuk meriset lebih dalam. Seperti yang saya bilang, informasi ini tersedia di website, tapi saran saya adalah langsung masuk ke legislative instrument. Karena kadang yang ada di website itu tidak update. Tapi kalau yang ada di legislative instrument itu pasti update. Teman-teman ketika hold WHV sudah harus punya planning bahwa pekerjaan dan wilayah yang dilakukan saat WHV itu adalah pekerjaan dan wilayah yang juga bisa dilakukan nanti ketika ingin apply 494. Contohnya seperti yang ada di slide ini misalnya. Ya, sebelah kiri tourism and hospitality work ada beberapa pekerjaan di 494. Ada cook misalnya salah satunya. Jadi kalau teman-teman ternyata ambil pekerjaan di bidang food and beverage, tapi ambilnya di bidang operasionalnya gitu misalnya ya, bukan bagian cooknya. Nah, ketika nanti selesai di situ, lalu mau apply 494, ternyata 494 adanya tourism and hospitality-nya di bidang cook. Jadi kan nggak masuk tuh. Nah, tapi kalau sedari awal sudah dicocokkan, wah pengen ambilnya di bagian cooknya deh. Dan ternyata di 494 ada, teman-teman selesaikan itu sejak awal gitu ya, punya pengalaman yang cukup tinggi. Katakan misalnya, selama 3 tahun itu, kerja sebagai cook. Nah, syarat visa 494 itu yang stream umum, itu harus punya pengalaman kerja 3 tahun. Jadi ketika teman-teman selesai di 462 sebagai cook, kalian punya kesempatan untuk masuk ke 494. Meskipun tetap harus cari employer ya. Jadi kalau ada employer yang ingin sponsorin teman-teman, syarat experience-nya sudah ada. Gitu. Juga lokasinya. Lokasinya tuh nggak mutatis mutandis. Nggak regional area 462 sama dengan regional area 494. Nggak begitu. Tetap teman-teman harus mencari mana yang beririsan. Gitu. Itu untuk 494. Next. Rules yang sama juga sebetulnya untuk 482, karena 482 dengan 494 ini hampir mirip visanya gitu ya. Bedanya adalah 494 khusus wilayah regional saja, 482 itu bisa di regional, bisa di city. Gitu. Bedanya juga adalah kalau 482 itu dia tidak ada batas usia, kalau 494 itu ada batas usia, 45 tahun, tapi satu subclass itu ada beberapa stream, teman-teman. Jadi memang migration law itu adalah suatu hal yang cukup rumit sebetulnya ya. Tapi kalau dapat stream yang namanya stream labor agreement atau kita kenal dengan istilah DAMA visa, itu akan banyak sekali concession, banyak sekali fleksibilitas. Yang misalnya ada syarat bahasa Inggris, IELTS-nya harus 5 gitu misalnya ya. Itu bisa diturunin jadi 4,5. Atau syarat usia maksimal 45, itu bisa dinaikkan gitu ya, jadi maksimal 55. Jadi itu juga terjadi dalam dunia visa gitu. Nah, sama yang paling penting adalah kode-kode ini nih, 451, 412, itu harus akurat, teman-teman. Karena kalau di website kita masukkan kode-kode ini, itu biasanya yang keluar sekarang kode namanya OSCA, bukan ENSCO. Nah, ini juga beda nih. Sementara untuk visa working, itu masih pakai ENSCO. Jadi, teman-teman harus pastikan nanti ketika mencocokkan kodenya, kode yang tampil itu adalah ENSCO. ANZSCO. Australian and New Zealand Skill Criteria Occupation kalau nggak salah, Classification Occupation gitu. Nah, kalau kita buka website tuh kadang diarahkannya justru ke OSCA. Nah, jadi setting dulu, pakai ENSCO, baru kalian lakukan pencocokan. Nah, itu juga cara yang sangat penting gitu ya, untuk kalian mulai WHV, sehingga bisa terbuka jalan lebih lebar, masuk ke visa kerja berikutnya, entah itu 482 atau itu 494. Next. Nah, ini adalah website untuk teman-teman mencari pekerjaan ya. Selain di website, bisa juga dari beberapa tempat sih. Dari media sosial, dari WhatsApp, dari teman ke teman, dan lain-lain. Next. Nah, tadi kita bahas dari WHV langsung ke working visa. Itu akan sangat mudah kalau teman-teman punya satu pengalaman yang sudah cukup, experience of work, di bidang-bidang yang tadi saya sebutkan tuh. Area kerjanya oke, wilayahnya juga sudah memenuhi, dan yang paling penting adalah ada employer yang mau memberikan sponsorship untuk nge-hire kalian di visa yang kalian tuju, entah itu 494 atau 482. Tapi dalam beberapa case, banyak juga yang
tidak langsung dapat employer gitu ya. Nah, kalau tidak langsung dapat employer kan artinya dia harus masuk ke visa lain yang setidaknya ketika itu dijalankan memberikan waktu dia untuk sambil mencari employer untuk disponsoring gitu. Salah satu yang bisa menjadi pilihan itu juga student visa. Student visa ini adalah visa untuk belajar teman-teman sebetulnya. Dan saran saya tetap mengambil bidang studi yang sesuai dengan pattern ya. Misalnya ambil studi yang setelah selesai itu profesinya dibutuhkan, kayak tadi cook atau chef gitu. Jadi ambilnya di bidang hospitality, kekhususannya restoran dan lain-lain sebagainya. Next. Nah, ini adalah beberapa runtutan untuk mendaftar student visa. Yang pertama adalah pilih program studi dan institusinya. Pastikan terdaftar di yang namanya tuh KRICOS. Jadi ada banyak lembaga atau institusi yang menyediakan jasa pendidikan, tapi ternyata dia nggak terdaftar di KRICOS. Apa dampaknya? Dampaknya adalah teman-teman bisa kesulitan nanti untuk masuk ke visa-visa berikutnya, atau untuk memenuhi kualifikasi pekerjaan tertentu. Karena ya ibaratnya kalau kayak di Indonesia, institusi pendidikannya nggak terdaftar di Kemendikti lah, misalnya gitu ya. Jadi pastikan terdaftar. Cek persyaratan masuknya apa, syarat bahasanya, biayanya, dan lain sebagainya. Kemudian siapkan dokumen-dokumennya, lalu lakukan pendaftaran. Nah, nanti ketika teman-teman mendaftar dan melakukan pembayaran, tuition fee-nya, itu akan dapat confirmation of enrollment. Tanda teman-teman sudah daftar gitu ya. Nah, inilah nanti yang dijadikan dokumen untuk mengajukan student visa, aplikasi student visa gitu. Next. Ini adalah syarat utama juga, teman-teman. Nah, ini tadi yang saya jelaskan, ada harus terdaftar di KRICOS gitu ya, terus dapat confirmation of enrollment. Kemudian harus dipastikan bahwa memenuhi sebuah syarat yang kita kenal dengan istilah genuine student entrance. Gitu. Jadi meskipun niat teman-teman adalah gimana caranya untuk stay lebih lama gitu ya, tapi hukum dasar migration Australia itu adalah harus genuine temporary. Kalian itu harus menunjukkan bahwa ketika daftar, saya ini temporary loh di sini, nggak cari permanen loh gitu. Jadi teman-teman harus menunjukkan bahwa mata kuliah atau jurusan yang diambil betul-betul berguna untuk kalian ketika kalian kembali ke Indonesia nanti, tidak turun derajat gitu ya. Sebetulnya bisa aja turun, kayak saya udah S2 di Indonesia, terus saya ambil graduate diploma gitu. Tapi itu harus didampingi dengan argumentasi yang kokoh, penjelasan yang baik, terstruktur, disampaikan ke imigrasi, agar imigrasi bisa terima. Kalau penjelasannya tidak kokoh, ya imigrasi pasti akan tolak. Ngapain gelar Anda udah tinggi kok di negara asal kok, ambil ke sini malah mau turun. Nah, itu nggak genuine tuh, berarti. Punya asuransi, asuransi gampang, tinggal daftar gitu ya, kalau udah dapat confirmation of enrollment. Kemampuan bahasa Inggris, dan pemeriksaan medis, media dari catatan kriminal, serta yang paling penting itu adalah bukti kemampuan finansial. Next, kemampuan finansial kayak dibahas di slide sendiri deh. Nah, ini dia untuk kemampuan finansial, teman-teman. Jadi kalau kita daftar kuliah kan biasanya kita taunya cuma berapa sih biaya kuliahnya, berapa sih living cost untuk bayar kosan sama makan gitu ya. Kan selesai gitu ya. Tapi karena ini ada kaitannya dengan migration law di Australia, jadi ada syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang di sini. Jadi selain kalian harus menghitung biaya tuition fee-nya, kalian dari biaya tuition fee tersebut harus memiliki dana setidak-tidaknya untuk 12 bulan pembayaran tuition fee. Nah, ini nggak dibayar nih nggak ke imigrasi gitu ya. Setidaknya ada di rekening teman-teman. Terus ada biaya perjalanan. Nah, itu 2.000 ditetapkannya sama pemerintah. Kemudian sama biaya hidup. Jadi kalau biaya hidup itu dilihat dari program yang diambil. Kalau program yang diambil itu misalnya di atas 1 tahun, maka biaya hidup yang harus kalian siapkan itu adalah 29.710 Australian dollar. Gitu. Nah, itu totalnya adalah 48.000. Ini estimasi biaya kuliahnya 50.000 untuk 3 tahun gitu ya. Itu harus ada di rekening teman-teman. Nanti diminta bank statement ke bank gitu ya. Nah, ini jadi lampiran untuk dibuktikan ke minister. Apakah pasti akan diminta? Sebetulnya tidak pasti, karena aturannya bilang if requested, jika diminta gitu. Ada yang nggak diminta, tapi tentu kalau kita nggak punya, terus diminta, ya kan jadi di reject visanya gitu. Jadi sebaiknya disiapkan.
Atau kalau teman-teman belum punya uangnya gitu ya, nggak ada di rekening atau nggak ada yang bisa dimintain tolong untuk transfer gitu ke rekeningnya, bisa juga dengan cara lain, yaitu menunjukkan bahwa kalian punya orang yang bisa mensupport dengan penghasilan dia, orang ini akan mensupport itu setidak-tidaknya dalam 12 bulan terakhir adalah 87.856. Misalnya nggak punya duit nih, tapi ternyata orang tua ada perusahaan gitu kan, yang penghasilannya tahun lalu 3 miliar misalnya. Nah, itu kan udah lebih dari 87.000 Australian dollar tuh. Nah, itu bukti potong pajaknya, laporan pajaknya itu bisa dijadikan bukti untuk menggantikan yang ketersediaan dana di rekening tadi. Gitu, itu untuk student visa, syarat finansial student visa. Next. Nah, ini biaya aplikasi dan durasi untuk student visa, teman-teman. Biaya aplikasinya 1.600, tapi lagi-lagi 1 Juli biasanya akan ada perubahan. Dan student visa ini bisa bawa keluarga. Jadi dia bisa apply dan bisa ada additional applicant. Jadi ada keluarga yang nempel gitu ya, bareng apply. Tapi tentu akan ada biaya tambahan. Karena kan jadi 2 atau 3 orang yang akan apply gitu. Lama waktu prosesnya dari 5 minggu sampai 8 bulan. Jadi kalau apply hari ini, nggak langsung hari ini di grant-nya gitu. Bisa 5 minggu ke depan, bisa sampai 8 bulan ke depan. Terus gimana selama waktu belum di grant itu, tapi WHV-nya sudah habis? Oh, jangan khawatir. Ada yang namanya bridging visa, sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian durasi visanya ini adalah mengikuti durasi daripada studinya. Jadi kalau teman-teman apply untuk studi 1 tahun gitu misalnya ya, durasi visa yang dikasih itu adalah 1 tahun ditambah beberapa bulan dari 1 sampai 6 bulan. Jadi kalau 1 tahun bisa di grade-nya ya 1 tahun 1 bulan atau 1 tahun setengah. Biasanya sih nggak banyak yang nggak sampai 6 bulan gitu ya, paling 1-2 bulan lah dikasih waktu tambahan untuk melakukan beberapa hal setelah studi gitu. Ya mau dipakai liburan, mau dipakai kerja juga boleh. Tapi kalau kerja dengan student visa itu ada batas waktu hanya 48 jam per 2 minggu. Kalau teman-teman langgar itu akan ada konsekuensinya. Gitu. Next. Nah, kemudian setelah dari student visa nanti, teman-teman sambil belajar gitu ya. Misal katakanlah selama studi, selama belajar, tetap nggak dapat employer nih untuk masuk ke 494 atau ke 482. Tapi kalau studentnya selesai dengan syarat-syarat tertentu, tetap belum dapat employer, teman-teman bisa masuk ke visa yang namanya 485. Jadi visa 48 ini, 5 ini memang disiapkan untuk student, para mahasiswa gitu ya, yang sudah selesai di Australia, tapi dikasih waktu untuk cari kerjaan. Gitu, itu dengan visa namanya visa 485. Next. Dengan visa 485, teman-teman bisa kerja full time, bisa belajar juga, bisa travel, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini ada 3 stream, teman-teman, di 485. Ada post-vocational, ada post-hire, sama second post-hire. Next. Penjelasannya di slide berikutnya. Nah, ini dia. Sebetulnya ini penjelasan detail ya teman-teman, nanti mungkin bisa baca atau text screenshot on it. Bedanya adalah ya post vocational itu adalah untuk mahasiswa-mahasiswa yang ambilnya bidangnya itu TAFE, kayak diploma gitu-gitu ya. Kemudian harus memenuhi syarat, nah ini berlaku untuk semuanya nih, minimal studinya itu 92 minggu di bidang yang sesuai, terdaftar gitu. Jadi sebelum ambil studi, saran saya cek legislative instrument, skill occupation list untuk 485. Kalau ada di situ bidangnya, kalau teman-teman ambil studinya, maka setelah lulus bisa ke 485. Jangan sampai ambil studi asal-asalan, begitu lulus, meskipun 92 minggu, ternyata nggak ada di skill occupation list-nya 485. Jadi nggak bisa masuk ke 485 gitu. Nah, itu untuk yang post-vocational education. Tapi kalau untuk post-hire, itu dia untuk gelar degree. Bachelor degree, master degree, doctoral degree gitu ya. Untuk bidang ini nggak ada skill occupation list-nya. Jadi apapun studi yang diambil, selama dia 92 minggu, terdaftar TRICOS, dia bisa apply ke 485. Itu yang post-hire degree. Yang second post-hire degree bagaimana? Nah, ini adalah sebetulnya bonus tambahan untuk orang-orang yang ambil studinya di wilayah regional. Jadi untuk yang wilayah regional, dia bisa masuk setelah udah pegang 485 yang dari post-hire degree nih,
Kalau dia ambilnya di wilayah regional, 485-nya habis dan dia belum dapat employer, sponsor, dia bisa apply 485 sekali lagi. Intinya begitu. Next. Nah, ini kalau kita buat jadi bentuk eh, apa nih namanya, kayak grafik gitulah ya. Gimana sih pathway menuju PR yang direkomendasikan dari 462. Jadi kalau teman-teman lihat grafik ini, dari 462 yang paling kiri, itu bisa langsung ke working visa yang paling kanan, kalau tentu yang paling utama adalah ada employer-nya, gitu. Dan untuk mendapat employer, tentunya teman-teman harus sudah mempersiapkan ketika di 462-nya, punya pengalaman kerja di bidang yang sesuai, yang diinginkan, dan diperbolehkan dalam aturan, dan juga di wilayah yang sesuai juga, gitu. Teman-teman bisa langsung loncat ke working visa. Tapi kalau nggak bisa langsung loncat ke working visa, ya teman-teman bisa pakai visa skoci dulu. Apa skoci yang paling possible? Student visa. Dari student visa, syukur-syukur bisa langsung ke working visa nanti 49 apa 482 494 gitu ya. Tapi kalau dari student visa juga belum dapat employer, teman-teman bisa lanjut ke 485, temporary graduate. Dari 485 baru apply working visa. Nah, itu kan jangka waktunya lumayan lama tuh teman-teman. Dari WHV 3 tahun. Kalau ambil student 3 tahun lagi jadi 6 tahun. Kalau dapat 485 sekarang kurang lebih 1,5 tahun. Dapat lagi tuh 7,5 tahun gitu jadinya kan. Kalau di wilayah regional dapat lagi 485 yang kedua, 1,5 tahun lagi. Jadi 9 tahun. Ya masa dalam jangka waktu 9 tahun nggak dapat employer kan gitu pemikirannya kan. Dari 9 tahun itu di visa sementara, masuk ke working visa yang temporary, bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tergantung kesepakatan dengan employer. Wah, itu udah lama sekali tuh jangka waktu tinggal di Australia. Kesempatan untuk masuk ke PR sangat terbuka lebar. Bisa lanjut loncat ke 186, 189, 190 gitu. Atau bisa jadi di tengah-tengah itu teman-teman ketemu jodoh, family, masuknya kan partner gitu. Yang masih jomblo, dapat jodoh nih, PR Australia atau citizen Australia atau warga negara New Zealand, itu bisa juga dikasih sponsor jadi permanent resident gitu. Next. Saya rasa itu, teman-teman, dan ini tentu disclaimer ya, bahwa informasi ini bersifat umum dan bukan nasihat hukum secara personal, karena masing-masing visa itu yang saya jelaskan tadi, ini adalah aturan umum, dan dalam visa itu kita kenal istilahnya personal condition. Jadi meskipun ada orang yang megang visa sama nih, sama-sama WHV gitu ya, tapi ada juga orang yang kondisinya beda, diimpos sama pemerintah. Yang A dikasih condition no further stay misalnya, yang satu lagi enggak. Nah, itu sering terjadi dan condition itu ada sangat banyak. Jadi kalau teman-teman ingin betul-betul mendapat assessment yang clear untuk kalian sendiri gitu ya, secara detail dan akurat, yaitu butuh sesi konsultasi secara tersendiri. Next. Nah, ini website kami, integritylawfirms.com. Teman-teman bisa akses untuk tahu ya, apa saja scope offer kami, apa yang kami lakukan, apa yang kami bisa bantu untuk teman-teman, baik di Australia ataupun di Indonesia. Next. This is our team, teman-teman, banyak sekali lawyernya, dan tentu ada nama-nama yang sudah, mungkin beberapa orang sudah cukup kenal ya di Indonesia ya. Yang pojok kiri atas itu ada Profesor Denny, sebelahnya ada Pak Zainal Arifin Mukhtar, dan teman-teman yang lain. Next slide. Ini alamat kantor kami di Jakarta, ada di City Lodge Sudirman, dan di Melbourne and Sydney, ada di Collins Street, dan ada di Martin Plaza. Jadi teman-teman bisa, ya kalau mau konsultasi secara langsung, bisa juga gitu ya, untuk mempertanyakan masalah-masalahnya dan mendapatkan solusi-solusi terbaik. Next slide. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke Mbak Zahra. Baik, terima kasih kepada Mas Razif atas penjelasannya yang sangat komprehensif dan aplikatif. Baiklah, Bapak Ibu, para peserta webinar, kini saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya,
kami persilakan untuk raise hand terlebih dahulu, nantinya akan saya pilih. Dan jika sudah dipilih, mohon untuk menyebutkan nama terlebih dahulu, kemudian menyampaikan pertanyaan secara singkat, padat, dan jelas, dan juga yang berhubungan dengan tema webinar pada hari ini. Kemudian kami izin juga untuk mengundang rekan-rekan kami dari tim Integrity Lawyers Australia yang juga akan bergabung untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Baiklah, kepada Bapak Ibu peserta, jika ingin bertanya kami persilakan. Baik, kami akan memprioritaskan kepada para penanya yang mengaktifkan kamera. Untuk Mbak Jessica, apakah bisa mengaktifkan kameranya? Oh ya, baik. Silakan kepada Mbak Jessica. Halo, Mbak Jessica, apakah bisa mendengar suara saya? Oh, baik. Pertanyaannya disampaikan melalui chat Zoom ya. Baik, saya bacakan pertanyaan dari Mbak Jessica ya. Kalau pada saat granted visa WHV umur saya 30 dan saya memperoleh syarat perpanjangan visa untuk WHV kedua dan ketiga di umur saya sebelum 31 tahun, apakah memungkinkan kalau saya mengajukan visa WHV kedua dan ketiga? Jadi saya bisa perpanjang 2 tahun. Begitu. Baik, kepada Oke, mungkin nanti Prof. Denny bisa bantu kasih tambahan gitu ya. Jadi WHV itu, setiap visa itu jadi ada dua syarat. Yang pertama, syarat validitas untuk apply gitu ya. Yang kedua adalah syarat visanya bisa dikabulkan atau tidak. Nah, memang yang ditanyakan oleh Mbak Jessica ini, dia masuk ke dalam syarat validitas apply. Jadi kalau untuk orang yang usianya sudah 30 tahun, lalu dia mau apply WHV berikutnya, itu udah nggak bisa, meskipun dia sudah memenuhi syarat-syarat pekerjaannya gitu ya. Dan WHV-nya tuh memang harus dihabiskan terlebih dahulu. Dia harus sudah menjalankan apa namanya waktu kerjanya, dan WHV yang pertamanya sudah selesai dilakukan gitu. Jadi saran saya segera untuk cari visa yang lain gitu, Mbak Jessica. Baik, terima kasih Mas Razif atas jawabannya. Kepada Mbak Ya. Jessica, apakah jelas jawabannya Mbak? Atau barangkali dari Prof. Denny ingin menambahkan juga? Oh, Prof. Denny belum dikasih izin unmute kayaknya tuh. Bisa nggak biasanya host. Ya, jangan-jangan Mbak Jessica juga nggak bisa unmute. Oh, bisa Ya, ya, Mas? ya, ya. Prof. Denny udah bisa. Tadi saya nggak bisa unmute. Coba dicek, jangan-jangan sebagaimana kata Rajib, mungkin Mbak Jessica juga bisa bicara. Apa yang disampaikan Rajib saya rasa sudah cukup ya. Kecuali Mbak Jessica ada mungkin yang kurang jelas, Mbak Jessica bisa unmute dan mungkin lebih memperjelas apa yang mau ditanyakan. Mbak Jessica. Mbak Jessica infonya sedang di kantor ya, Prof. Jadi sepertinya tidak bisa. Oke. Ya. Oke. Ya, baik. Oke. Terima kasih kepada Mbak Jessica atas pertanyaannya. Kita akan lanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Silahkan Bapak Ibu yang bisa raise hand, yang ingin bertanya secara langsung. Baik, kepada Bapak atau Ibu Ausof, bisa diaktifkan kameranya? Ya, silakan. Ya, sebelumnya yang terhormat Prof. Doni, terima kasih banyak atas penjelasannya, dan Mas Razif, terima kasih banyak. Saya Ausof, saya
pemegang WHV holder di tahun pertama. Yang saya ingin tanyakan, apakah studi kita di Indonesia, bachelor degree kita di Indonesia itu bisa kita include-kan di study requirement ya, di skill-skill visa mungkin. Mungkin terima kasih. Oke. Nah, Baik, kami persilakan menjawab. ya, ini nanti ditambahkan oleh Prof. Denny gitu ya. Bagusnya di Australia, Mas Ausuf, dia tidak kayak kalau di Indonesia kan butuh penyetaraan gitu segala macam ya. Bagusnya di Australia adalah dia langsung kasih syarat ada namanya overseas educational background. Ini untuk visa-visa yang independen. Saya bahas independen dulu ya, independent skill gitu ya, nggak perlu employer. Nah itu memang ada poin tersendiri gitu. Jadi eh, background pendidikan di luar Australia itu otomatis bisa dikalkulasikan masuk ke pendidikan overseas gitu. Tapi tenang aja, sebetulnya juga tidak semua visa mewajibkan ada educational background. Kayak misalnya 494, yang paling sering gitu ya di wilayah regional. Nah, 494 itu berlaku dua hal, komplementer. Pertama adalah experience of work, atau yang kedua tadi, educational background. Kayak misalnya Cook yang tadi saya bilang. Cook ini kan sebetulnya nggak semua orang punya background edukasi di bidang itu gitu ya. Tapi kalau dia sudah punya experience di atas 3 tahun, itu bisa menggantikan educational background-nya gitu. Jadi yang dinilai experience-nya aja. Nah, meskipun memang ada juga visa 482 misalnya, yang ada beberapa jenis occupation-nya, meskipun tidak semua, lagi-lagi saya bilang migration law itu suatu hal yang sangat kompleks. Ada pekerjaan yang hanya dinilai experience-nya saja, ada jenis pekerjaan yang bisa komplementer sebagaimana saya tadi sampaikan. Nah, ada juga pekerjaan yang dinilai dua-duanya. Dari experience kerja dan juga dari educational background-nya. Jadi memang harus kita lihat di skill occupation list-nya, jenis pekerjaannya apa, orangnya dari negara mana, di exam atau tidak skill assessment-nya gitu ya. Itu akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda nanti itu mengenai apa yang harus dilakukan. Gitu, Mas Ausop. Saya kembalikan ke Mbak Zahra. Baik, terima kasih Mas Razif atas jawabannya. Barangkali jika Prof. Denny ada tambahan, silakan langsung menjawab, menambahkan ya, Prof. Cukup. Ini Ya, ahli migrasinya yang sedang sekolah ini kita beri kesempatan lebih banyak. baik, siap, Prof. Ya, Ya, terima kasih. terima kasih banyak. Terima Terima kasih kasih Mas atas Azrul. penjelasannya. Ya, Terima terima kasih. kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini yang raise hand ada Mbak Tanaya. Pada Mbak Tanaya, mohon diaktifkan kameranya. Ya, baik. Halo semuanya. Halo, Mbak Tanaya. Halo, selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya dan mungkin juga saya sangat berterima kasih juga atas adanya webinar ini. Perkenalkan, saya Naya. Saya adalah WHV holder, udah second year di Australia dan sekarang lagi lumayan bimbang antara mau gimana next setelah WHV ini selesai gitu. Setelah research walaupun belum terlalu banyak, mungkin saya consider untuk mungkin ambil certification untuk SOL yang ada di Australia gitu. Tapi yang saya masih bingung itu gimana ya caranya untuk kita benar-benar tahu kalau ini adalah institusi yang benar dan trusted gitu. Kayak misalnya, let's say aku mau ambil certification di childcare gitu, tapi aku masih belum tahu nih step by step-nya gimana gitu. Dan juga kalau misal aku mau tanya lebih lanjut gitu untuk ke integrity lawyers ini, gimana caranya dan berapa price list-nya gitu kalau boleh tahu. Dan gimana nanti dijelasinnya gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Naya. Kalau untuk cek institusi itu dia bonafide atau tidak gitu ya, bisa dipakai atau enggak setelah kuliah di situ, itu gampang banget. Di Google itu tinggal ketik Craikos.
CRICOS gitu ya. Nanti keluar tuh cricos.gov.eu ya. Nah, klik itu, nanti tinggal klik peta negaranya, ada state masing-masing state, diklik mau kuliah di daerah mana, Victoria misalnya. Nah, nanti tinggal ketik tuh programnya. Programnya mau certificate for di bidang hospitality misalnya gitu ya. Nanti akan keluar list institusi-institusi yang terdaftar. Nah, jangan apply ke institusi yang tidak terdaftar di situ. Karena kalau apply-nya di luar institusi yang tidak terdaftar di Cricos, seperti yang saya jelaskan tadi, akan ada konsekuensi-konsekuensinya. Nggak bisa ke 485. Ada juga pekerjaan yang mensyaratkan education-nya harus terdaftar Cricos dan lain-lain sebagainya. Itu cara untuk ngecek apakah terdaftar atau tidak. Nah, tapi memang yang jadi persoalan itu adalah memilih apa namanya ya, profesi setelahnya. Misalnya gini, mungkin Mbak Naya dan teman-teman semua sering dengar banyak orang yang akhirnya ambil certificate for di bidang nurse karena atau aged care, child care gitu ya. Yang harus teman-teman paham adalah kan banyak tuh dengar, oh child care dibutuhkan gitu. Kita kenal namanya ENSCO code, kode pekerjaan. Di Australia itu ada kode pekerjaan teman-teman dari 1 sampai 8. Aged care, child care itu diatur di dalam 2 kode yang berbeda. Yang pertama ada yang diatur dalam kode nomor 2, professional. Ada yang diatur dalam kode nomor 4, social workers. Nah, institusi pendidikan di Australia banyak sekali yang menyediakan itu di bidang social workers. Yang nomor 4. Sementara yang dibutuhkan itu adalah child care and aged care di yang nomor 2, professional. Jadi banyak orang salah. Dia ambil sertifikat for, kuliah lama gitu ya, 1 tahun, 2 tahun, tapi untuk yang syarat terdaftarnya di bidang social worker. Sementara yang bisa apply visa 482-494 di bidang yang professional worker, yang angka angka EDSCO-nya nomor 2 gitu. Nah, ini hal-hal yang memang sangat penting gitu untuk dapat diriset secara benar gitu ya. Sehingga teman-teman nggak salah langkah, dan di akhir nanti setelah kuliah, pathway-nya tetap terbuka gitu. Nah, untuk biaya, kita punya satu service yang namanya comprehensive assessment. Nah, ini bagus banget memang menurut saya, karena kita akan menganalisa masing-masing individu dari background-nya. Biasanya kita minta CV gitu ya, untuk lihat educational background, pengalaman kerja, usia, dan lain-lain. Nah, nanti dari situ akan kita susunkan pathway. Yang bersangkutan ini, pathway yang terbuka itu di bidang apa saja. Kalau mau ambil student, kita sarankan apa, karena ke depannya nanti bisa ke sini gitulah, sebagaimana tadi saya bilang gitu. Jangan sampai orang ambil student, ternyata yang diambil adalah certificate for aged care, tapi social worker, bukan yang profesional. Begitu di ujung, wah udah selesai nih kuliah, di-hire sama employer aged care gitu ya. Pas mau daftar visa, nggak bisa, karena profesinya nggak masuk ke dalam skill occupation list. Nah, itu nanti akan kita sediakan. Itu kita kenain biaya, dan nggak mahal, biayanya cuma 500 Australian dollar, itu tapi exclude GST. Jadi dengan GST jadi 550. Itu Mbak Naya yang bisa saya jelaskan. Terima Prof. kasih Denny Mas mungkin ada Mas tambahan? Reza. Nanti Naya mungkin ada tambahan pertanyaan, tapi saya sedikit Ya. saja. Karena kalau sudah biaya, biasanya yang bicara saya, Naya. Jadi biaya begini, kenapa assessment test itu menjadi perlu? Karena masing-masing orang, sebagaimana tadi Rajib sampaikan, itu berbeda. Jadi ibarat ke dokter, maka eh, perlu assessment masing-masing tuh. Nggak bisa satu assessment kepada satu pasien diterapkan kepada pasien yang lain, belum tentu. Jangan-jangan yang satu punya masalah diabetes, yang satu tidak, yang satu punya persoalan tekanan darah tinggi. Maaf, maaf sebentar, mungkin ada back sound ini. Jangan terlalu keras bicaranya di belakang. Nanti back sound-nya jadi terlalu crowded. Jadi berbeda. Itu sebabnya kami menyarankan kalau memang serius, maka masing-masing kita akan lakukan analisis individual gitu. Dilihat profilnya masing-masing, pendidikannya, riwayat kerjanya, dan seterusnya, umur, bahasa Inggrisnya. Nah, itu akan menentukan pathway-nya yang lebih tepatnya seperti apa detailnya. Sehingga nggak keliru, karena masing-masing orang punya detail yang berbeda tadi.
umurnya akan mempengaruhi kemampuan bahasa Inggrisnya, skill dia, pendidikan sebelumnya, pekerjaan sebelumnya, dan seterusnya. Nah, kenapa $500? Teman-teman akan dapat semacam general check up. Kalau di dalam kesehatan, saya senang menggunakan analog kesehatan karena lebih mudah untuk memahami. Dan dari situ kemudian kita akan menyiapkan dengan data-data yang kita kumpulkan dari teman-teman, kita akan punya kesempatan untuk bikin semacam pendapat hukum ya, dan kita sampaikan dalam bentuk PowerPoint. Jadi biasanya kita minta waktu 1 minggu untuk menyiapkan PowerPoint-nya dari waktu yang kita sepakati, dan di situ kemudian teman-teman bisa mendapatkan PowerPoint itu, PowerPoint menunjuk PR-nya, kemudian tanya jawab sampai tuntas gitu. Jadi kita nggak batasi waktunya berapa, tapi biasanya itu sejam 2 jam teman-teman sudah merasa pengetahuannya sudah terpenuhi untuk peta jalan. Jadi teman-teman kira-kira masing-masing individu itu ujungnya akan mendapat peta jalan untuk PR-nya seperti apa. Nah, jadi ibarat mau ke PR sudah tahu nih nanti belok kanan, nanti belok kiri, oh nujunya ke Semarang, oh nujunya ke Jogja, itu akan ketahuan dari assessment itu. Nah, jadi kalau teman-teman PR, teman-teman WHV ingin dapat detail semacam itu biayanya. Biasanya tergantung situasi kondisinya, kami akan sambungkan itu dengan aplikasi PR-nya. Jadi bisa juga kami bilang, oke, kita ini yang 500 tadi menjadi uang muka untuk lawyer fee kami pada saat apply visa PR-nya. Bisa begitu, tergantung masing-masing individu. Jadi kita lihatlah, berapa untuk PR di kami, untuk student beda, untuk PR beda. Nah itu masing-masing lagi-lagi tergantung bukan kompleksitas. Bukan kompleksitas masalahnya. Jadi yang makin sederhana, lebih murah. Fee kami untuk PR itu range-nya antara 4.000 sampai 8.000. Sejauh ini kami tidak pernah lebih dari 5.000 sih. Tapi memang untuk kasus-kasus tertentu kami bisa sampai 8.000. Kemarin saya di Brisbane ditanya berapa untuk lawyer fee, saya bilang 4.000 sampai 8.000. Ada teman saya 15.000, saya bilang kita tidak sampai semahal itu. Dan untuk teman-teman Indonesia, kita tentu ada special discount, ada special rate. Terutama untuk teman-teman yang memang kita rasa layak kita bantu. Integrity bukan hanya di Australia, di Indonesia juga kita punya semacam pemahaman bahwa kita mendirikan kantor hukum ini juga ingin punya kontribusi bagi dunia hukum di tanah air. Kami banyak melakukan advokasi publik, banyak melakukan perkara-perkara litigasi yang sifatnya pro bono. Kami menguji syarat ambang batas pencalonan presiden, kami menguji Undang-Undang Cipta Kerja, sekarang kami sedang menguji Undang-Undang Tapera dengan serikat buruh, berapa belas serikat buruh. Kami sekarang sedang menguji soal-soal pemilihan wali kota Banjarbaru dan kaitannya dengan Undang-Undang Pemilu Kadanya, itu semua pro bono. Artinya tidak ditarik biaya. Nah, dalam hal-hal tertentu, kita lihat kondisi situasinya bagaimana dengan klien-klien kita di Australia. Hal yang sama kita terapkan prinsip bahwa ada kemungkinan pro bono, ada kemungkinan special discount. Kalau untuk Indonesia itu sudah pasti, kita bisa bicara, tentu tidak bisa di sini disampaikan, masing-masing akan berbeda. Bagaimana rate-nya, Pak, saya sedang posisinya seperti ini, bisakah kami biayanya sekian? Itu masing-masing bisa kita bicarakan. Bahkan ada yang dengan installment, ada dengan angsuran. Kita membuka ruang juga untuk, karena teman-teman WHP barangkali butuh untuk menabung, Pak, dananya digunakan untuk bayar SPP nih Pak, bisa nggak untuk lawyer fee-nya kita dapat keringanan. Dalam beberapa kasus kita berikan kesempatan untuk installment. Nah, lagi-lagi angkanya akan sangat variatif, tergantung kompleksitas kasusnya, tetapi prinsipnya adalah satu, untuk teman-teman Indonesia kita berikan special discount rate. Dua, akan sangat ditentukan bagaimana case by case-nya, tetapi kita tidak menutup kemungkinan untuk membantu termasuk dengan installment dengan angsuran. Itu kira-kira Mbak Naya. Baik, terima kasih banyak kepada Mas Mbak Razif. Naya, barangkali ada yang mau ditanyakan untuk pendalaman atau cukup? Masih sepertinya. Maaf. Boleh, silakan. Ada Terima Mas kasih. Yusri sama Mas Lois ya. Coba Mbak Naya, kalau ada yang mau diperdalam silakan. Iya, terima kasih penjelasannya. Sepertinya saya potensial klien ya. Jadi Bagus. Jadi $500 itu untuk yang tadi di awal dilihat aku cocoknya kemana, petunya kemana. Setelah next step-nya, itu berarti akan ada
anggaran-anggaran lainnya kan ya pasti. Ya, kalau misalnya ambil student visa, berarti itu dibantu sampai granted visanya, dan juga kalau PR sampai semuanya granted PR-nya gitu ya. Iya, Ah, ya, granted dan tidaknya itu di imigrasi, tapi kita akan tentu mengupayakan semaksimal mungkin peluang untuk granted itu dipenuhi, tentu gitu. Kalau misalnya mau coba lihat untuk detail price list-nya, kalau ini kan yang $500 nih untuk let's say introduction-nya gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk next step-nya gitu, aku bisa lihat di mana ya, Bisa Pak? WA ke kita, Mbak, nanti kita jawab karena masing-masing orang kan berbeda-beda ya. Memang kita tidak cantumkan di website karena tadi variatifnya agak tinggi dan agak kesulitan untuk mematoknya dalam satu tabel gitu biaya. Kalau Mbak Naya, betul ya, Naya Ya. Google gitu biaya lawyer fee di Australia itu sangat sedikit memang lawyer yang mencantumkan secara detail karena tadi kita biasanya melihatnya case by case. Ada dua kemungkinan apakah bisa hourly. Kalau hourly saya sekian dolar. Kalau fixnya berapa, nah itu akan sangat tergantung. Jadi cara mudahnya adalah Mbak Naya, kalau yang $500 tadi, yang medical check up tadi, yang assessment tadi itu semua sama, kecuali 1-2 kasus kita mungkin bisa bicara hourly-nya gitu. Tetapi pada dasarnya itu untuk medical check up kita. Sedangkan untuk tahapannya kalau melalui student ataukah melalui PR-nya, berapa biayanya itu akan lebih mudahnya WA ke kami, masuk ke website kami. www.integritylawfirm.com itu akan langsung bisa either mengklik Indonesia atau Australia, itu tersambung dengan fitur WhatsApp. Itu akan bisa langsung berkomunikasi dengan kami. Dan masalah biaya memang lagi-lagi jangan khawatir, ada semacam stigma lawyer itu mahal. Untuk integrity kita sangat fleksibel, bukan berarti kita mengurangi kualitas kerja, tapi kami memahami bahwa teman-teman yang ke Australia itu memang ada tujuan dalam tanda kutip tagar kabur aja dulu. Jadi ada kemungkinan untuk nabung dan lain-lain. Kita juga bagian dari itu, bagian dari semangat itu. Mas Rajib sedang studi, saya pernah melalui proses itu sebelum PR. Panjang proses saya, kalau mau diceritakan berliku juga, meskipun saya dapat privilege karena menjadi visiting professor di Melbourne Law School sehingga lebih mudah untuk di PR-kan. Tetapi sebenarnya ada cerita-cerita behind the scene yang teman-teman tidak tahu, bahwa tidak mudah sebenarnya untuk saya dapat kesempatan menjadi PR itu. Semua ada hikmahnya. Jadi karena masing-masing individu berbeda tadi, lebih baiknya untuk fee memang kecuali yang sifatnya umum, masalah assessment test tadi, kita akan bicara apa dengan masing-masing orang secara berbeda. Intinya tidak akan mahal, insya Allah. Teman-teman yang akan bekerja atau menggunakan jasa integrity, kita akan berikan, sekali lagi untuk Indonesia kita akan berikan special price. Don't worry about that. Baik, Gitu ya, terima Mbak. kasih. Terima kasih Ditunggu informasinya. WhatsApp-nya Mbak Naya, mudah-mudahan Iya. bisa. Silakan Mbak Rehan, mungkin selanjutnya Mas Yusri. Ya, baik, terima kasih Prof. Denny atas penjelasannya. Kemudian kita langsung saja lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu ada Mas Yusri. Bisa dipersilakan untuk unmute. Baik, silakan Mas. Oke, emang yang audible? Terdengar suaranya, Pak? Ya, Dengar? terdengar. Oke. Sebelumnya terima kasih, luar biasa sekali, Prof. Denny Indrayana, Mas Razif ya, big fans untuk integrity lawyers ya, because tidak banyak lagi integritas di Indonesia ini seperti itu. Jadi ya, sebelumnya saya sendiri mungkin mewakili newcomers ya yang belajar mengenai WHV ini seperti itu. Jadi saya ingin lebih bertanya tentang student visa tadi seperti itu, Prof. Saya juga mungkin lebih ke cerita Mas Razif tadi ya, yang sudah ambil master tapi melanjutkan S1 lagi seperti itu di sana. Seperti itu. Saya juga kebetulan baru akan selesai master di bulan ini seperti itu. Jadi mungkin bisa berikan sedikit pertimbangan ataupun
bayangan ya kepada saya yang mungkin masih mengawang-awang seperti itu mengenai program ini ke depannya, bagaimana apa yang harus saya siapkan dan lain-lain seperti itu. Mungkin bisa dari pengalaman pribadinya Mas Razif ataupun dari Prof seperti itu. Pertimbangannya bagaimana? Terima kasih. Ya, Yap. terima kasih pertanyaannya Mas Yusri. Silakan kepada Mas Razif untuk menjawab. Mas Yusri, makasih banyak apresiasinya atas integrity. Ya tentu kita nggak bisa berdiri seperti ini ya tanpa ada Prof. Denny ya. Living symbol of integrity for us gitu ya. Terkait dengan student. Nah, sebetulnya dunia migration ini juga adalah world of argumentation juga sebetulnya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bagaimana caranya kita menyusun sebuah argumentasi, sebuah penjelasan, ya tentu disertai dengan fakta-fakta dan data-data yang mendukung untuk merich apa yang ditetapkan dalam instrumen-instrumen legislasi yang sudah dibuat oleh pemerintah Australia. Saya sudah S2, tapi saya bisa turun tuh, bukan ke S1 sebetulnya sih, ke graduate diploma dibilangnya. Jadi dia di atas S1, di bawah S2 gitu. Ya alasannya cukup masuk akal karena saya mau ambil, nah ini lagi-lagi pilihan program studi, pilihan mata kuliah dan lain sebagainya itu penting juga. Ya saya pilih akhirnya adalah migration law, yang mana di Australia kita belajar migration law of Australia dan tidak diajarkan di Indonesia kan gitu. Jadi kami masuk ke argumentasi bahwa saya ingin mengambil sebuah pelajaran mata kuliah yang tidak disediakan di Indonesia dan hanya disediakan di Australia. Sehingga itu yang membuat imigrasi Australia nggak bisa menolak. Loh Benar. iya, orang di Indonesia nggak ada kok. Masa dia harus dipaksa kuliah di Indonesia untuk ambil Migration Law of Australia gitu ya. Dan banyak juga program studi lain di Australia yang hanya disediakan di sini. Dan ada juga yang disediakan di Australia atau di Indonesia, tapi ada mata kuliah khusus yang tidak ada di negara lain gitu, termasuk di Indonesia. Dan banyak hal yang bisa diargumentasikan untuk kita bisa menyusun yang namanya genuine temporary entrance. Itu ada panduannya, ada legislative instrumennya, ada act-nya, act itu setara undang-undang kalau di Indonesia, ada regulation-nya, ada policy. Nah, kadang yang menjadi persoalan itu kan tidak semua orang bisa baca act, nggak semua orang bisa baca regulation, nggak semua orang bisa baca legislative instrument gitu. Nah, ya meskipun tidak ada jaminan pasti diterima gitu ya, tapi setidaknya selama formulasi dalam penyusunan itu dipenuhi, insya Allah hasilnya akan lebih potensial untuk berbuah manis lah. Itu sih mungkin dari saya. Mungkin Prof. Denny bisa ada tambahan. Ya, jadi sedikit saja. Yang penting kan pada saat bikin general penjelasan ya, Ya, genuinitasnya kenapa studi itu memang jangan menggunakan alasan-alasan yang tidak bisa dilogik. Rajib tadi bisa bilang immigration Australia tidak diajarkan di Indonesia. Kemudian juga bekerja di integrity lawyer membutuhkan orang-orang yang mengerti tentang imigrasi Australia. Jadi dibutuhkan untuk kantor menyekolahkan lawyernya ke Australia mengambil program ini yang kebetulan ada di Victoria University. Jadi programnya program post diploma ya, gitu ya. ya, Postgrade post diploma. diploma gitu. 1 tahun khusus memang membedah soal-soal imigrasi. Ya kalau di orang Australia itu akan menjadi immigration agent. Salah satu pathway-nya menjadi immigration agent. Nah, kan itu bisa mudah diterima. Jadi yang berbeda memang sayangnya antara praktek hukum Indonesia dan Australia adalah bagaimana kalau di Australia betul-betul kita dihargai logik kita, reason kita, argumen kita gitu. Kami sidang, maka ya antar kita dengan pihak lawan itu diberikan kesempatan untuk beradu argumentasi dan itu yang akan dijadikan pertimbangan gitu, bukan yang lain. Sangat berbeda bagaimana kita mengalami persidangan di Indonesia yang tidak jarang, meskipun buktinya sudah sangat kuat, tapi ada faktor-faktor non-hukum, ada intervensi kekuasaan, maaf, ada mungkin juga faktor suap yang bisa mempengaruhi putusan. Kita tidak melihat, paling tidak dari pengalaman saya selama berpraktek di Australia, itu menjadi sesuatu yang mempengaruhi putusan majelis atau hakim di persidangan di Australia. Nah, kalau Mas Yusri ingin jadi student, maka memang
Itu yang perlu dipertimbangkan, genuinitas, originalitas, keaslian, kemurnian penjelasan itu di samping semacam linearnya pendidikan itu. Kalau siksak itu akan jadi isu ya. Kalau siksak akan jadi persoalan. Kemarin ada yang bertanya ke kami, dia mau pindah dari teknik kimia atau bukan dari keuangan ke teknik kimia gitu karena perusahaannya bergerak di bidang yang berbeda dengan pendidikannya. Ya ini bisa diargumenkan, tetapi tentu menjadi lebih sulit gitu untuk meyakinkan imigrasi. Visa student yang jelas bisa di-apply dari offshore sekarang, dulu juga, tapi maksudnya dulu sempat onshore kalau dari visa turis, dari visa kunjungan visitor, bisa kemudian banyak teman-teman yang dari visa turis apply visa student. Tapi sejak pertengahan tahun lalu itu dirubah. Jadi yang apply visa turis tidak lagi menjadi bisa onshore apply visa student di Australia, tapi harus dari luar. Perubahan itu kelihatannya menunjukkan ada pergeseran kesempatan, peluang, karena dilihat beberapa yang masuk itu mungkin dianggap tidak lagi genuine gitu dari visitor visanya ke studentnya. Saya pikir itu tambahannya ya. Kalau tidak ada yang lain, barangkali Pak Lois atau Ibu Lilian ini saya bisa jadi penanya terakhir, Mbak Rehan. Kebetulan saya sedang di Pekalongan dan Maghrib ini. Jadi Iya. kalau ini bisa terakhir bagus juga. Oh ada lagi, ada Aurelia. Silakan Mbak Rehan. Ya, baik. Halo. Terima kasih Prof. Denny dan terima kasih Mas Razif atas jawabannya dan terima kasih juga atas pertanyaannya kepada Mas Yusri. Kita langsung lanjut saja ke Mbak ya ini, Mbak Lois Lilian. Silakan untuk mengaktifkan kameranya. Mbak bisa unmute yang bersangkutan. Mm, Nah, gitu. Ya, maaf, kamera saya rusak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. ya, Ingin baik. bertanya. Jadi kemarin ini saya dapat WHV dan bulan depan ini saya bakal fly ke Australia. Nah, cuman saya kan masih mahasiswa aktif ya. Jadi mau bertanya apakah bakal sulit mencari kerja di sana, apalagi belum lulus sarjana. Dan terus saya akhir-akhir ini lumayan dengar tentang Dhamma. Itu kalau masih mahasiswa aktif tuh bisa melamar di situ atau gimana ya? Gitu. Ya, Makasih. terima kasih Mbak Lois Ya. atas pertanyaannya. Silakan. Oke, Mbak Louis, sebetulnya nggak perlu khawatir sih ya, karena memang syaratnya kita daftar WHV bisa ketika masih dalam studi. Jadi kalau untuk apply pekerjaan di sini menurut saya ya beda banget dengan di Indonesia. Betul-betul orang itu dilihat ya dari skillnya sebetulnya. Jadi meskipun belum selesai studi bachelor degree-nya, tapi skillnya masuk ke dalam yang dibutuhkan di specified work of 462 tadi, go aja gitu. Banyak banget yang tetap mau nerima. Karena sekarang di sini kondisinya di wilayah regional ya, bukan di city. Tapi kalau di city mungkin agak sulit. Tapi kalau di wilayah-wilayah regional itu penyerapan tenaga kerja cukup baik di sana gitu. Itu yang pertama. Jadi nggak perlu khawatir, nggak ada hambatan lah kalau kita belum hold gelar degree gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sorry tadi yang kedua soal apa ya? Dhamma. Oh, Dhamma ya, oke. Yang kedua Dhamma, sama kayak Dhamma. Tadi seperti yang saya jelaskan. Dhamma visa, itu sangat banyak fleksibilitas. Karena kenapa dibilang Dhamma? Designated Migration Area. Karena memang pemerintah betul-betul butuh tenaga kerja di wilayah itu. Jadi Commonwealth of Australia melakukan perjanjian dengan perusahaan agar pemerintah membuat hukum lebih fleksibel, hukum administrasi imigrasinya lebih fleksibel, sehingga orang-orang bisa lebih mudah terserap ke sana, gitu. Nah, sebagaimana saya tadi bilang, di Dhamma Visa ini mayoritasnya itu bahkan dia mengesampingkan educational background, tapi tetap experience of work-nya tetap harus ada. Kalau Dhammanya 482, dia bahkan bisa mengesampingkan experience juga, nggak perlu ada gitu ya. Nah, 494 itu yang dari 3 tahun bisa cuma 1 tahun bahkan pengalamannya.
bisa apply Dama Visa gitu dengan mengesampingkan educational background. Tapi itu mayoritas occupation list. Ada tetap occupation yang tetap butuh namanya educational background. Jadi memang harus dilihat satu-satu secara detail. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Mbak Louis. Mungkin kalau Prof. Denny ada tambahan. Iya, sedikit saja, Mbak Louis. Selamat untuk sudah mendapatkan WHV karena kuotanya 4.900-an se Indonesia dan kompetitif sekali. Mudah-mudahan ada manfaatnya nanti kalau sudah sampai di Australia. Kalau ternyata memilih Victoria, bisa tuh ketemuan-ketemuan di Melbourne. Di samping tadi soal dama, soal peluang kerja, ya memang ada satu dua saya dengar ya yang kesulitan mencari kerja, tapi mungkin karena selektif yang bersangkutan. Kalau tidak, apalagi ke tadi regional area itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan di wilayah-wilayah tidak di kota yang membutuhkan teman-teman WHV, jadi tidak akan kesulitan untuk mencari kerja. Juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan soal housing, bagaimana mencari rumah. Banyak sekali sekarang teman-teman Indonesia yang buka menyewakan kamar atau menyewakan rumahnya untuk teman-teman WHV. Bagaimana caranya mencari informasi semacam itu? Ada beberapa grup Facebook. Mungkin Mbak Lois sudah bergabung. Ada macam The Rock itu ya, itu sangat terkenal, puluhan ribu itu untuk yang di Australia. Ada juga WhatsApp grup yang bisa bergabung untuk mengetahui soal informasi-informasi, persiapan-persiapan mencari kerja, mencari rumah, bagaimana apply membuat akun bank dan seterusnya. Teknis pada saat awal-awal datang biasanya itu juga bisa dilacak dari internet, tapi lebih mudah barangkali melalui tukar-tukar informasi dengan teman-teman yang sudah ada di Australia. Ada WhatsApp grupnya, ada grup Facebooknya, bermacam-macam komunitas sosial media yang bisa membantu teman-teman yang akan berangkat. Satu hal lagi, tentu tadi penting untuk kemudian menyiapkan kalau ingin jadi PR supaya tidak salah langkah, tidak salah ambil jalur, sudah pendidikan ternyata tidak sesuai dengan yang bisa menjadi PR-nya. Tadi yang dijelaskan oleh Mas Rajib. Mungkin itu perlu diingat. Jadi selamat, mudah-mudahan segera bisa berangkat dan mulai bekerja di Australia. Kembali ke moderator. Makasih Mbak Louis. Ya, baik. Terima kasih Prof. Denny, Mas Razif, dan Mbak Louis. Mungkin kita Aurelia terakhir ya. Ya, baik, kita berikan kesempatan terakhir ya kepada Mbak Aurelia. Mungkin bisa secara cepat saja berhubung waktu sudah menunjukkan waktu maghrib. Ya, silakan Mbak Aurelia. Halo, selamat malam. Nama saya Aurelia. Saya sekarang ini WHV tahun kedua. Sebelumnya maaf kalau misalnya sinyal saya jelek karena ini saya benar-benar di pedalaman sekarang. Jadi singkat aja, saya ada 3 pertanyaan tapi singkat. Yang pertama, tadi saya baca ada point tested visa. Jadi visa yang menggunakan poin. Contohnya visa independent sama skill independent sama nominated yang 189 sama 190. Nah, itu saya mau tanya, itu dia dilihatnya dari apa saja ya? Mungkin dari umur, education, English skill, atau year of experience. Lalu apakah visa yang dengan poin ini sama dengan skill assessment? Kalau beda, bedanya apa? Maksudnya apa yang dilihat dari perbedaannya? Mungkin beda dari experience yang dibutuhkan dan lain-lain. Kemudian untuk pertanyaan kedua, saya berencana untuk mengambil RPL, Recognition of Prior Learning. Cuma saya belum yakin apakah RPL ini bisa digunakan untuk skill assessment. Jadi saya berencana untuk mengconvert pengalaman kerja saya selama 2 tahun jadi RPL, lalu setelah itu saya convert lagi ke skill assessment. Apakah itu memungkinkan? Kemudian yang ketiga mengenai independent visa 189. Jadi setelah kita apply EOI, expression of interest, kemudian kita akan dapat invitation. Nah, untuk invitation-nya itu kira-kira berapa lama dan apakah ada kuotanya? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Aurelia. Cukup banyak ya ini pertanyaannya. Silakan langsung jawab kepada narasumber. Ya, pertama soal tadi point tested ya, itu dilihat dari apa dan bedanya dengan skill assessment.
Jadi kalau point tested itu, seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya, point tested itu akan ada beberapa elemen yang dinilai. Nah, itu memang ada banyak tuh elemennya. Nanti saya buka aturannya dulu nih. Pertama, usia. Usia itu akan dinilai. Ada yang misalnya 18 sampai 25 itu poinnya berapa, 25 sampai 33 poinnya berapa gitu. Terus ada English qualification, itu juga dinilai kalau misalnya superior English dapat poin 20, kalau proficient English dapat 10 gitu ya. Terus ada overseas employment experience, tadi yang kayak ditanyain oleh Mas Aussof ya kalau nggak salah. Oh, kalau Mas Aussof educational, sorry. Jadi ada pengalaman kerja di luar Australia, itu juga disebutkan. Nanti itu dikonversi jadi nilai. Kemudian ada pengalaman kerja di dalam Australia, itu juga bisa dikonversi jadi nilai, diisi juga data itu. Kemudian ada educational di Australia. Kalau memenuhi syarat pendidikan di Australia, itu ada rinciannya lagi, nanti bagaimana memenuhi syaratnya, nah itu dapat poin lagi. Kemudian ada special education kriteria. Jadi kalau education di Australia-nya itu masuk ke kategori special education, dia ada poin tambahan lagi gitu. Nah, kemudian kalau studinya di wilayah regional, itu ada tambahan poin lagi. Partner qualification. Partner qualification juga misalnya udah punya partner, ada beberapa list yang harus diisi sama partner untuk dikonversi jadi poin. Atau kalau nggak punya partner pun sebetulnya juga ada konversi poin lagi gitu. Jadi nanti ada dua pilihan tuh. Punya partner, nah nanti isi gitu, dikonversi jadi poin. Kalau kita checklist nggak punya partner, itu terkonversi jadi poin juga gitu. Nah, sama yang terakhir itu, kalau kita bertujuan untuk mendaftar visa-visa yang regional, nanti kan akan ada invitation tuh dari state gitu ya. Kalau invitation-nya keluar, itu akan bertambahan poin lagi. Nah, untuk visa-visa point tested, syarat minimal yang ditetapkan di aturan itu adalah 65. Jadi dia bisa diundang kalau memenuhi minimal 65. Tapi 65 itu adalah syarat yang ditetapkan dalam aturan. Sementara syarat faktualnya nanti akan digabung untuk semua pendaftar. 189, seluruh pendaftar 189 yang ngisi poin itu akan diurutkan. Biasanya sih ya, yang paling tinggi itu misalnya sampai 100 gitu, atau 95 lah. Itu tergantung masing-masing state. Nah, nanti dilihat sama pemerintah, kira-kira di state ini butuh berapa orang nih di bidang yang di-apply. Misalnya apply 190 sebagai solicitor misalnya. Katakanlah di Queensland gitu ya. Nah, di Queensland ternyata tahun ini kayaknya butuh banyak nih solicitor ya. Biasanya di tahun itu akan diundang satu atau dua atau tiga orang gitu. Untuk wilayah-wilayah yang nggak terlalu urgent, biasanya cuma satu. Jadi point test ini memang adalah visa yang sangat kompetitif gitu. Dia jelas beda dengan skill assessment. Kalau skill assessment itu adalah di occupation tertentu, ada visa-visa yang mensyaratkan agar orang ini mendaftar di lembaga-lembaga skill assessment, dan masing-masing profesi beda lembaga skill assessment-nya, Mbak Aurelia. Nanti dikirim data-data, nanti akan di-assess tuh sama lembaga itu, akan dikeluarkan hasilnya, apakah positif atau negatif gitu. Kalau negatif ya dia jadi nggak memenuhi syarat untuk apply visanya, kayak misalnya visa 494, dia wajib skill assessment. Kalau 482 nggak semuanya wajib, ada beberapa occupation doang yang harus wajib skill assessment gitu ya. Nah, jadi beda tuh konsepnya tuh gitu ya. Yang satu point tested, yang satu adalah skill assessment untuk visa-visa non-point tested justru. Kemudian soal RPL, apakah bisa di-convert menjadi skill assessment? Nah, seperti yang saya bilang tadi, skill assessment ini memang sangat cukup kompleks aturannya. Pertama, occupation. Dia masing-masing occupation beda. Yang kedua, warga negara. Jadi ada chef dari Thailand sama chef dari Indonesia. Itu lembaganya mungkin sama, tapi cara assessing-nya akan berbeda. Gitu. Nah, memang harus kita baca masing-masing guideline daripada lembaga yang assess. Nah, kalau RPL, apakah bisa dikonversi jadi bagian daripada point skill assessment? Dalam beberapa segi bisa. Karena skill assessment itu semakin banyak, semakin besar pengalaman yang dia miliki gitu ya, itu akan berdampak positif terhadap skill assessment. Itu untuk pertanyaan nomor 2. Kemudian untuk pertanyaan nomor 3, apabila apply visa 189 sudah masukkan expression of interest, akan dapat invitation, nah berapa lama dan apakah ada kuotanya? Ada kuotanya sebagaimana yang saya bilang tadi gitu ya. Berapa lamanya ini memang nggak ketahuan.
Jadi jadi biasanya tuh visa point tested, visa kompetitif itu adalah underlying paling bawah tuh. Jadi orang tetap cari visa non point tested, tapi tetap apply point testednya gitu. Jadi mana yang dapat duluan nih? Syukur-syukur di invite sama state atau sama Commonwealth, dia bisa apply tanpa nunggu dapat employer. Tapi biasanya orang apply point tested, tapi dia nyari employer juga gitu. Nah, untuk EOI ini memang setiap 2 tahun dia harus diperbarui. Jadi kalau sudah 2 tahun dia nggak dapat undangan, perbaharui itu harus apply lagi gitu ya. Nah, EOI ini memang sepanjang waktu tetap bisa diubah-ubah. Jadi katakanlah tadinya apply EOI, IELTS-nya 7 misalnya. Udah apply setahun, nggak dapat invitation, tes IELTS lagi naik jadi 8. Nah, itu bisa diupdate EOI-nya. Terus poin dari English-nya akan nambah. Jadi point tested itu yang paling utama kuncinya adalah persaingan. Kita bersaing dengan applicant-applicant lain dari seluruh dunia yang masuk ke aplikasi point tested agar dapat invitation. Selama belum dapat invitation, maka nggak punya hak untuk apply visa tersebut. Itu mungkin jawaban dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Zahra. Prof. Denny mungkin akan ada tambahan. Baik, terima kasih Mas Razif. Prof. Denny mungkin ingin menambahkan? Dan saya closing saja ya. Terima kasih ini pesertanya tetap banyak dan antusias. Dan setiap bulan kita, bagaimana saya sebut tadi, akan ada webinar-webinar semacam ini. Tidak hanya soal-soal keimigrasian. Tadi saya sudah jelaskan ada soal bisnis, ada soal properti, ada soal will, ada soal family, pidana, dan seterusnya. Silakan kalau ingin bergabung pantau saja akun sosial media Integrity. Dan bagi teman-teman yang tadi ingin lebih jauh berkonsultasi dengan Integrity bisa mendatangi atau mengunjungi website kami. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang mungkin waktunya, tapi memang kita tidak bisa lebih lama lagi. Sudah masuk waktu ibadah sholat maghrib di Indonesia, jadi kita mesti berhenti dan menghormati teman-teman yang akan melaksanakan sholat. Dari saya, jika ada yang kurang-kurang minta maaf, dan terima kasih juga buat Raihan, buat Mas Tajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Denny. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, kita akan segera mengakhiri webinar ini, namun sebelumnya mohon kesediaannya untuk mengaktifkan kamera untuk kita sesi foto bersama terlebih dahulu. Mbak Raihan, itu ada Mas Lukas yang bertanya, mungkin bisa nanti disampaikan lewat webinar website ya. Teman-teman yang kirim pesan, chat, pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa dituliskan nanti ke web, bisa kita jawab di situ. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Prof. Denny. Baik, mungkin Bapak Ibu yang bisa on cam, silakan on cam. Kami akan segera mendokumentasikan ya kepada panitia, nanti mohon dibantu. Kita langsung mulai saja. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, baik. Kita sudah melaksanakan sesi foto bersama. Itu tandanya kita harus mengakhiri sesi webinar pada hari ini. Bila ada kurang dan lebih dalam webinar ini, kami mohon maaf. Untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu bisa menghubungi website kami jika ada pertanyaan lanjutan, begitu. Baiklah, sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zahra, izin live ya. Ya, Makasih, terima kasih Prof. Denny. Terima kasih Prof. Izin Terima kasih Prof. semua.